Oke, aku akan berangkat ke klan Xiao dalam 3 hari. Kamu akan beristirahat dengan baik di sini selama beberapa hari terakhir. Tempat ini kaya akan kaisar asal Qi, dan ada banyak tuan. Kata Xiao Yan. Melihat Xiao Yan mengangguk dan setuju, Xiao Wang merasa lega. Jika dia tidak setuju, dia harus menggunakan cara yang kuat, dan kemudian kebencian Xiao Yan terhadap keluarga Xiao akan semakin dalam. Setelah mengingatkan Xiao Yue, Xiao Wang segera berjalan keluar dari aula. Ada doudi baru di benua Douqi, yang sangat penting bagi keluarga Xiao dan harus diatur terlebih dahulu. Baru saja, senior, apakah Anda mengatakan bahwa benua Douqi belum dipromosikan menjadi Kaisar Dou selama lebih dari 20.000 tahun? Melihat Xiao Wang hendak pergi, Xiao Yan buru-buru bertanya. Dia ingin menanyakan kalimat ini sebelumnya. Dalam ingatannya, Kaisar Dou terakhir di benua Douqi, Kaisar Tuose dipromosikan lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Ketika dia melewati lorong ruang angkasa, serangga Kaisar 9 Serenity juga dengan jelas mengatakan bahwa ia telah bertemu dengan Kaisar kuno Tuoshe, dan yang terakhir melarikan diri dengan lancar. Dalam hal ini, Kaisar kuno Natuse seharusnya datang ke dunia besar dengan lancar, benar? Ya, lebih dari 20.000 tahun yang lalu, meskipun jumlah Kaisar Dou yang dipromosikan di benua Douqi menurun dari hari ke hari, setiap beberapa ratus tahun masih ada Kaisar Dou yang dipromosikan. Lebih dari 20.000 tahun yang lalu, sejak Kaisar Dou bernama Yao Xuanji dipromosikan, dalam 20.000 tahun terakhir, tidak ada Doudi yang dipromosikan. Xiao Wang mengangguk setuju ketika dia mendengar kata-kata itu. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut saat mendengar ini. Yao Xuanji. Sangat mungkin bahwa itu adalah Kaisar Dou dari keluarga Yao. Jika apa yang dikatakan Xiao Wang benar, kemana Kaisar kuno Natuo dia pergi? Melihat sosok Xiao Wang menghilang dari matanya, Xiao Yan tidak bisa tidak merenungkan, Kaisar kuno Tuoshe adalah Kaisar Yan dari dunia besar, dan di dunia besar, itu adalah Kaisar besar Yan dari kekacauan, yang termasuk dalam 12 orang suci tertinggi di dunia besar. Salah satu hal, mungkinkah itu berubah menjadi Kaisar Yan antara langit dan bumi segera setelah keluar? Memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin untuk memikirkannya, bahkan Kaisar Dou seperti Zukun, yang dipromosikan dari monster, memiliki kebijaksanaan dan pemikiran orang normal. Dibandingkan dengan, apalagi Dian, benda suci yang lahir dengan kekuatan langit dan bumi, dengan pemikirannya sendiri, dia tidak akan pernah mau menyerahkan semua yang dia miliki, dan sekali lagi berubah menjadi Dian dengan sedikit kebijaksanaan, menurut Kaisar kuno. Tuose, dia juga harus mengumpulkan semua jenis api kaisar untuk berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, premis dari semua ini adalah apakah Kaisar kuno Tuoshe datang ke dunia besar atau tidak. Dengan sarana keluarga Xiao, dia benar-benar dapat memahami semua berita tentang kerajaan kaisar baru yang terhubung ke benua Douqi. Sejak Xiao Wang berkata tidak, maka selama 20.000 tahun terakhir, Douqi telah benar-benar tidak ada satupun Doudi di daratan yang telah dipromosikan. Kaisar Tuoshe pergi ke sana. Setelah memikirkannya, masalahnya kembali ke titik semula. Xiao Yan menghela nafas. Sepertinya dia dan yang lainnya masih belum begitu memahami rahasia yang terkandung dalam Doudi yang dipromosikan dari surga dan bumi ini. Ngomong-ngomong, apakah kakak Xiao tahu di mana Yao Xuanji yang disebutkan oleh senior tadi? Xiao Yan kembali sadar, menatap Xiao Yue yang ada di sampingnya, dan berkata dengan penuh semangat. Melihat ini, Xiao Yue berkata dengan senyum masam, saya khawatir saudara Xiao akan kecewa. Meskipun saya telah membaca banyak buku di klan, hanya ada sedikit catatan tentang Yao Xuanji. Satu-satunya hal yang pasti adalah dia datang ke dunia besar. Kemudian, saya bergabung dengan Sekte Pil Obat, sekte itu ada di alam Dewa Minyan, tetapi lebih dari 20.000 tahun telah berlalu, dan saya tidak tahu apakah sekte itu ada. Dan, Xiao Yue memandang Xiao Yan dan mengangkat bahu tanpa daya dan berkata, jika Doudi dari alam bawah ingin meramu pil di dunia besar, dia harus melalui 3 langkah untuk mengubah jiwanya. Jika tidak, racikan pil ini tidak akan memiliki masa depan sama sekali, dan bahwa Yao Xuanji tidak akan sama dengan saudara Xiao. Untungnya, ada kekuatan suci tertinggi baginya untuk mengubah jiwanya dalam 3 langkah. Mendengar kata-kata Xiao Yue, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan suara rendah. Ini juga benar, meskipun bakat Doudi dari dunia bawah lebih tinggi daripada penduduk asli dunia besar, itu sulit untuk wanita pintar memasak tanpa nasi.
dan jiwa tidak dapat diubah menjadi jiwa dunia besar, tidak peduli seberapa tinggi bakatnya, itu hanya bulan di dalam air dan bunga di cermin. Jika itu masalahnya, maka mintalah Brother Xiao untuk berbicara tentang keluarga Xiao. Xiao Yan memaksakan senyum. Xiao Yue mengangguk, merenung sejenak, dan berkata, saya akan memberi Anda pengenalan singkat tentang kekuatan umum wilayah bintang. 4 keluarga besar wilayah bintang adalah klan Xiao, klan Zhou, klan Chang, dan klan Xiang. Di antara mereka, klan Xiao terletak di klan Xingyu. Di bagian selatan domain, 4 atau 5 rumah di bagian selatan memiliki kekuatan klan Xiao. Keempat keluarga besar di domain bintang mempraktikkan kesatuan klan, yaitu, di dalam prefektur tempat keluarga berada, ada sekte klan. Sekte Bunga Ungu adalah sekte klan Xiao di Lingtian Mansion, dan beberapa sekte lain juga memiliki sekte yang berafiliasi dengan klan Xiao. Ada hampir 100 klan di bidang bintang, dan 4 klan utama menempati total 30 sekte. Ada banyak, selain 4 keluarga besar, ada banyak sekte super, mereka juga menempati beberapa istana. Dan kemudian 4 perguruan tinggi besar masing-masing menempati 1 atau 2 istana, dan sisanya ditempati oleh beberapa kekuatan lain. Setelah menyelesaikan tata letak umum bidang bintang, Xiao Yue baru saja kembali ke topik. Keluarga Xiao bermarkas di rumah Taiking, dinamai berdasarkan leluhur yang mendirikan keluarga Xiao yang tercatat dalam buku-buku kuno. Keluarga Xiao saat ini, perkembangannya adalah juga dianggap stabil, meskipun tidak ada orang suci tertinggi di klan, tetapi menurut ayahku, ada beberapa orang kuat di langit, dan faksi-faksi di klan itu berantakan, dan ayahku tidak tahan dengan intrik di dalam klan. Jadi dia meminta untuk menjadi raja di sini, yang dianggap sebagai waktu luang. Xiao Yan juga menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Saat itu di benua Douqi, ketika klan Xiao hanya sebuah klan kecil dengan lebih dari 100 orang, itu dibagi menjadi faksi. Ngomong-ngomong, apakah saudara Xiao tahu berita pasti tentang 4 perguruan tinggi itu? Terutama, perguruan Yunluo. Mata Xiao Yan berkedip dan dia berkata dengan lembut. Mendengar ini, Xiao Yue merenung sejenak dan berkata, yang paling dekat dengan keluarga Xiao adalah Universitas Yunluo. Dari keluarga Xiao, hanya ada 4 rumah. Tetapi tidak satu pun dari 4 rumah ini milik keluarga Xiao. Dan karena mereka adalah akademi, itu akan memainkan peran melatih para siswa, sehingga dikatakan bahwa perguruan tinggi Yunluo di sekitarnya sangat kacau. Sejauh yang saya tahu, ada juga banyak anggota keluarga Xiao di 4 perguruan tinggi, dan yang paling menonjol salah satu dari mereka adalah cucu dari tetua agung. Untuk menjadi siswa paling elit di Akademi Yunluo, di tengah lembah, kamu akan menjadi salah satu yang terbaik. Xiao Yan mengangkat alisnya ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa keluarga Xiao juga akan memiliki anak di Akademi Yunluo. Namun, sebagian besar murid klan Xiao masih pergi ke sekte yang berafiliasi dengan klan Xiao di berbagai rumah. Meskipun akademinya bagus, selalu kehilangan begitu banyak darah. Xiao Yue mengangkat kepalanya dan tersenyum. Xiao Yan mengangguk tanpa komitmen, merenung sejenak, dan kemudian perlahan berkata, Kakak Xiao tahu, klan kuno dari alam surga suci. Karena leluhur dunia besar juga memasukkan jiwa mereka ke benua Douqi jutaan tahun yang lalu, leluhur yang merupakan salah satu dari 8 klan kuno di alam bawah dan klan Xiao kemungkinan besar adalah keturunan leluhur dunia besar, Suner, Guyuan. Sama seperti diriku, darah keluarga besar dunia mengalir di tubuh, meskipun ini membuat orang marah. Namun, seperti klan Xiao dari benua Douqi dan klan Xiao dari dunia besar, klan kuno dari benua Douqi dan klan kuno dari dunia besar sudah merupakan 2 konsep yang sama sekali berbeda. Berkarakter, mereka tidak akan mengenal nenek moyang dan kembali kepada nenek moyang. Di hati mereka, benua Douqi adalah rumah yang sebenarnya. Orang-orang kuno dari alam surga suci. Xiao Yue mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu, lalu berpikir keras, dan setelah beberapa saat dia perlahan membuka mulutnya di mata Xiao Yan yang cemas. Alam surga suci adalah tempat yang sangat istimewa, dan hanya ada sedikit catatan tentang itu. Tapi itu pasti, ya, kekuatan komprehensif di sana pasti tidak lebih lemah dari medan bintang. Tampaknya hanya ada satu kekuatan tingkat atas di alam surga suci, yang disebut Sentianmen, sedangkan untuk orang dahulu, saya benar-benar tidak tahu. Xiao Yan mengangguk diam-diam, tidak peduli apakah klan kuno ini ada atau tidak peduli apa, tidak ada hubungan antara benua Douqi dan dunia besar, atau dengan kata lain, itu harus di era Xiao Xuan, atau bahkan lebih tua.
Pada awalnya, klan kuat dari dunia besar dari benua Douki dipromosikan menjadi Kaisar Dou bukan untuk keluarga besar dunia, tetapi untuk kemakmuran keluarga benua Douki. Ayah berkata bahwa dia akan membawamu ke klan Xiao dalam 3 hari. Kamu harus beristirahat dengan baik dalam 3 hari ini. Sebenarnya, tidak buruk berada di sini. Mengintervensi perselisihan dalam keluarga benar-benar melelahkan. Xiao Yue memandangi pohon-pohon kuno yang rimbun dan pohon-pohon raksasa di luar aula utama, dan nadanya cukup santai. Mengangguk dengan sedikit simpati, Xiao Yan juga melihat keluar aula. Yu Changgumu bergoyang tertiup angin, membuat suara. Setelah membawa Xiao Yan ke kamar tidur yang hati-hati di Apse, Xiao Yue pergi dengan tergesa-gesa. Meskipun dia gagal memperbaiki pil bintang 3 peringkat 5 dalam kompetisi pil ini, dia juga menjelajahi beberapa pengalaman. Sekarang dia mengambil keuntungan dari itu, perasaan itu masih ada, dan itu harus dicicipi dengan hati-hati. Langit segera menjadi gelap, dan suara para murid Zihuazong yang berlatih di kejauhan berangsur-angsur menghilang. Tempat di mana Xiao Yan juga sunyi, dan tidak ada yang datang untuk mengganggunya, membuat yang terakhir beristirahat untuk malam yang baik. Hari berikutnya, ketika Xiao Yue datang lagi, ada botol giok di tangannya. Botol giok itu cukup indah. Meskipun Xiao Yan tidak tahu apa itu, ketika Xiao Yue melihat botol giok itu, ada sedikit rasa iri di hatinya. Mata dari waktu ke waktu dapat dilihat bahwa botol giok jelas merupakan hal yang baik. Ini adalah cairan pendingin tubuh yang diminta guru untuk saya bawakan kepada Anda. Ini memiliki efek memperkuat tubuh fisik. Ini adalah ucapan terima kasih karena telah mengalahkan Li Xuan. Xiao Yue menyerahkan botol giok itu kepada Xiao Yan, mengerutkan kening, dan masih mengatakan apa yang dikatakan Li Daoyuan kepadanya. Xiao Yan tidak bisa menahan sedikit terkejut ketika dia mengambil botol giok. Untuk memenangkan kejuaraan, dia harus mengalahkan Li Xuan. Sekarang dia telah memenangkan kejuaraan, dan hadiah kejuaraan telah diberikan. Alasan untuk menggunakan ini cairan pendingin tubuh terlalu enggan. Melihat ekspresi Xiao Yan, Xiao Yue mengangkat bahu dan berkata, ambillah. Guru juga mengatakan bahwa jika ada Dansai di masa depan, kamu adalah kuda hitam di Ling Tianfu, dan sekarang dia hanya melakukan yang terbaik untuk membantumu. Mendengar kata-kata Xiao Yue, Xiao Yan tertegun sejenak, lalu mengangguk dengan senyum masam, dan tidak menolak. Dia merasakan sesuatu sejak dia mengambil alih token kejuaraan, dan benar saja, guil alchemis Ling Tianfu telah menangkapnya. Dan ini, ramuan yang kamu buat selama pertandingan kemarin, kamu sedang terburu-buru, dan guru lupa memberikannya padamu. Dengan mengatakan itu, Xiao Yue mengeluarkan kotak giok lain, dan di dalam kotak itu ada pil Ling Xuan 3 pola yang disempurnakan oleh Xiao Yan. Melihat pil Ling Xuan 3 pola, ekspresi Xiao Yan juga senang. Ini adalah pil obat yang dia coba terbaik untuk disempurnakan, dan efeknya paling cocok untuk dirinya sendiri sekarang. Tidak berpengaruh, dan meskipun efek Ling Xuan pil mirip dengan King Wen pil, ini adalah pil yang lebih baik daripada King Wen pil, dan efeknya beberapa kali lipat dari Ling Xuan pil. Sekarang kekuatan saya telah mencapai semacam kemacetan. Biasanya, akan butuh waktu lama untuk menerobos lagi. Tetapi dengan Ling Xuan dan 3 pola, Anda setidaknya dapat meningkatkan kecepatan di mana Anda menyerap Ki Kaisar asli beberapa kali, dan Anda bisa menghemat banyak waktu. Dia memberikan kotak giok itu kepada Xiao Yan, dan Xiao Yue pergi setelah berbicara dengan Xiao Yan lagi. Xiao Yue tidak banyak bicara, dan sangat sulit untuk berbicara dengan Xiao Yan atas inisiatifnya sendiri. Setelah Xiao Yue pergi, Xiao Yan tidak sabar untuk menelan pil Ling Xuan 3 pola, dan mencoba menyerap Kaisar Qi yang asli. Benar saja, kecepatan menyerapnya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dalam waktu singkat, Xiao Yan tampaknya telah menyentuh promosi penghalang 3 Kaisar. Sebelum memasuki jalan kekaisaran, setelah Kaisar Sumber Qi memasuki kristal Kaisar Sumber dan diringkas menjadi rantai sumber, itu akan berubah menjadi rantai sumber murni. Setelah memasuki jalan Kaisar, rantai sumber yang terkondensasi dalam tubuh dibentuk oleh rantai sumber asli rantai asal-usul yang diringkas bersama-sama. Yang satu ini mengandung asal-usul Kaisar yang lebih tirani, sehingga Kaisar dan Kaisar memiliki pembagian kekuatan yang sangat jelas. Dan Tianzun, sama seperti Kaisar, setiap sumber rantai semuanya diringkas oleh 1000 rantai asal, dan yang paling suci diringkas oleh 10.000. Ketika namanya berubah, akan ada perbedaan kekuatan yang tak terbayangkan. Tempat Zihuazong berada benar-benar kuat. Namun, kemanjuran 3 pola Ling Xuan pil hanya untuk waktu yang lama.
Masih perlu memanfaatkan tempat itu dengan baik. Setelah mengambil keputusan, Xiao Yan keluar dari kamar. Sesuai dengan tempat yang diperkenalkan oleh Xiao Yue kemarin, dia menemukan arah dan pergi dengan cepat. Pada saat ini, hari masih pagi, dan dari puncak Gunung Zihua yang tertutup oleh awan dan kabut, sesekali terdengar teriakan para murid sekte yang sedang berlatih. Ketika dia datang ke hutan bambu lebat di belakang Gunung Zihuazong, Xiao Yan tidak bisa menahan kegembiraan ketika dia mendengar suara air mengalir di kejauhan dan suara angin bertiup melalui hutan bambu. Jadi itu adalah tempat yang baik untuk meditasi. Duduk bersila di atas batu yang ditinggikan, mendengarkan suara cabang dan dedaunan yang bergoyang dan suara gemericik mata air, Xiao Yan dengan cepat memasuki kondisi kultivasi. Dengan cepat membungkus Xiao Yan, dan kecepatan penyerapan yang terakhir juga telah meningkat tajam. Kaisar Qi asli di sekitarnya dengan cepat menurun dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, jadi jika ada yang melihatnya, mereka akan terkejut. Kecepatan pembaca menyerap sumber energi Kaisar sedikit lebih cepat. Panggilan, Kaisar Qi asli di hutan bambu ini tampaknya telah menemukan ventilasi. Itu mengumpulkan dari segala arah dan mengalir ke tubuh Xiao Yan. Di bawah pemurnian dua api kaisar di tubuh, mereka berdua memasuki dantian Xiao Yan dalam keadaan paling murni. Origin Emperor Crystal, secara bertahap, kemunculan rantai asal baru perlahan terbentuk. Aduh, api menyembur keluar dari tubuh Xiao Yan, dan Xiao Ao berlari terhuyung-huyung. Setelah berhari-hari di tubuh Xiao Yan, dia juga mencekiknya. Dia melirik Xiao Yan, yang sepenuhnya berkultivasi, dan Xiao Ao berbisik pelan. Dengan dentuman, dia berlari naik dan turun seperti kuku yang bahagia, dan bergegas ke kedalaman hutan bambu dengan teriakan ceria. Kekuatan jiwa memperhatikan penampilan Xiao Ao, dan Xiao Yan diam-diam tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia belum pernah melihat orang ini berlatih dengan baik, tetapi kekuatannya melonjak seperti pil. Kekuatan Xiao Ao hanya pada tingkat semangat kaisar, tetapi sekarang dia benar-benar telah menembus semangat kaisar dan telah mencapai tingkat seorang kaisar. Namun, akan lebih baik jika kamu dipromosikan menjadi kaisar. Dengan tawa dari lubuk hatinya, peningkatan kekuatan Xiao Ao juga dapat dikatakan sebagai peningkatan kekuatannya sendiri. Orang ini adalah binatang suci guru di kehidupan sebelumnya. Secara alami, tidak perlu banyak bicara tentang kekuatannya jika Xiao Ao dapat mencapai tingkat itu dalam kehidupan ini. Dunia besar ini dapat berjalan menyamping. Mengambil pikirannya kembali, Xiao Yan tenang lagi dan dengan cepat mengendalikan Kaisar Primordial Qi yang agung di tubuhnya. Segera, tetapi dalam waktu singkat, rantai primordial ketiga di tubuh Xiao Yan telah mengembun, dan cahaya sebening kristal melintas di atasnya. Kecemerlangan, seperti Wen Yu, dipenuhi dengan kekuatan yang tak tertandingi. Pada saat yang sama aura Xiao Yan juga berubah secara tiba-tiba. Aura yang kuat ditarik segera setelah dia melepaskannya. Dia merasakan banyak kekuatan di tubuhnya. Xiao Yan perlahan membuka matanya, dan perasaan yang kuat muncul secara spontan. Tiga kaisar telah menerobos ki primordial yang melimpah di tubuh membuat Xiao Yan merasa nyaman untuk sementara waktu. Setelah merenung sejenak, dia mengeluarkan botol giok yang diberikan Xiao Yue kepadanya. Xiao Yan juga pernah mendengar tentang cairan pendingin tubuh ini. Tujuan, yaitu memperkuat tubuh. Penguatan di sini bukan tingkat penguatan umum, tetapi tingkat penguatan, yang berarti bahwa setelah digunakan, kekerasan tubuh tidak kurang dari kaisar manapun. Hadiah besar dari Li Daoyuan inilah yang sangat dia butuhkan saat ini. Setelah mengerucutkan bibirnya, Xiao Yan bangkit dan berjalan menuju tempat di mana suara aliran air datang. Karena dia ingin menggunakan cairan pendingin tubuh, dia secara alami telah berada di ruang terbuka. Jika dia berada di hutan bambu, energi besar yang dipancarkan cukup untuk menghancurkan hutan bambu ini. Melihat Xiao Ao bermain di tepi sungai dari kejauhan, Xiao Yan tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Orang ini jelas adalah binatang roh tipe api, tapi dia tidak takut air sama sekali. Setelah memikirkannya sebentar, dia hanya bisa memahaminya sebagai alasan Dian. Dalam tubuh Xiao Yan, jika Dian dianggap sebagai sebuah ruangan, Xiao Yi setara dengan pemilik ruangan, dan Xiao Ao setara dengan pemilik ruangan. Seorang penyewa yang datang kemudian dapat dengan bebas masuk dan meninggalkan Kaisar Yan, dan dia juga dapat mengikatkan dirinya pada Kaisar Yan, sama seperti penguasa Changyan, dan menggunakan Kaisar Yan untuk melancarkan serangan. Dia menepuk kepala besar Xiao Ao dengan penuh kasih sayang dan membiarkan dia pergi ke samping untuk bermain. Melihat tidak ada orang di sekitar, Xiao Yan hanya melepas semua pakaiannya, melompat ke air telanjang,
dan kemudian menstabilkan tubuhnya di sungai yang bergejolak. Tuangkan cairan pendingin tubuh dan oleskan ke tubuh. Akarnya cepat, cairan pendingin tubuh telah memainkan peran, kulit Xiao Yan dengan cepat menjadi kemerahan, dan kemudian, jejak panas terpancar dari permukaan tubuhnya, menyebabkan air sungai di sekitarnya berangsur-angsur bergejolak. Asteris di permukaan tubuh dengan cepat ditransfer ke dalam tubuh. Xiao Yan hanya merasa bahwa otot-otot dan tulang-tulang seluruh tubuh terbakar, dan ada rasa sakit yang parah di tubuh segera. Dapat dengan jelas merasakan vitalitas dalam tubuh kecepatan berubah, dan di bawah pengamatan kekuatan jiwa kuat yang terakhir, kekuatan di permukaan tubuh juga perlahan meningkat. Tertawa, di air sungai yang bergejolak, Xiao Yan duduk kokoh di tengah salib, memercikkan air setinggi beberapa meter. Aduh, tepat ketika Xiao Yan menggertakkan giginya dan mengambil semua rasa sakit di tubuhnya, dia tiba-tiba mendengar suara Xiao Ao di kejauhan. Pikiran Xiao Yan bergerak, dan dia memaksa matanya untuk terbuka. Warna merah di permukaan tubuhnya telah surut. Suara udara keras, dan kekuatan tubuh memang jauh lebih kuat. Tidak ada waktu untuk bersukacita. Xiao Yan mengerutkan kening dan melihat ke arah suara Xiao Ao. Sepertinya suara seseorang masih datang dari sana. Xiao Yan kaget dan melompat dari air. Setelah mengenakan pakaiannya, dia bergegas menuju kejauhan, dan pergi. Memanggil, sebuah cahaya pedang dengan cepat menebas ke arah Xiao Ao. Xiao Ao meraung dengan suara rendah, dengan fleksibel menghindari cahaya pedang, dan kemudian menggonggongkan giginya dan meraung pada sosok di depannya. Pergilah. Melihat Xiao Ao hendak bergegas, pria itu tiba-tiba menjadi pucat karena terkejut, melambaikan pedang panjang di tangannya dan berteriak dengan keras. Xiao Ao, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan bergegas dari hutan, matanya menyapu Xiao Ao, melihat bahwa yang terakhir tidak terluka sama sekali. Dia melepaskan kegugupannya, dan kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat orang di depannya. Ketika dia melihat orang di depannya dengan jelas, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut. Seorang gadis yang sangat cantik sedang menatap dirinya sendiri dan Xiao Ao dengan wajah memerah saat ini, memegang pedang panjang di satu tangan dan menunjuk di Xiao Ao. Di sisi lain, terselip handuk putih membungkus tubuhnya dengan erat. Kamu, bajingan. Wanita itu memandang pria yang tiba-tiba muncul, dan tiba-tiba Huarong berteriak, pedang panjang di tangannya mendarat di tanah dengan bunyi gedebuk, dan dia memegang handuk itu erat-erat dengan kedua tangannya, menoleh dan berteriak, suaranya penuh kepanikan. Xiao Yan memandang dirinya sendiri, karena dia datang terburu-buru. Dia hanya mengenakan celananya dan telanjang, tidak heran dia disebut hooligan. Bagaimanapun, Xiao Yan adalah seseorang yang telah berkecimpung dalam bisnis selama beberapa dekade. Dia masih memiliki tekad. Dia mengenakan pakaiannya dan menepuk kepala besar Xiao Ao dengan tergesa-gesa. Dia melirik gadis yang berbalik dan berkata sambil tersenyum, berpakaianlah. Aku akan membicarakannya nanti. Setelah mengatakan itu, Xiao Yan membawa Xiao Ao dan berbalik dan pergi. Mendengar kata-kata Xiao Yan, hati wanita itu menjadi cemas. Dia ingin marah, tetapi dia khawatir tentang penampilannya saat ini. Ketika dia mendengar bahwa tidak ada suara di belakangnya, Lin Yi menoleh dan memalingkan muka. Hari ini, saya mengambil keuntungan dari semua orang di sekte untuk berlatih dan menyelinap ke sini. Melihat tidak ada orang di sekitar, saya berpikir untuk mandi di sungai. Ketika saya sedang mencuci, seekor binatang roh berlari dari sana, dan ketika saya melihat diri saya sendiri, saya melemparkan sendiri. Setelah melompat ke dalam air dan berenang, pemandangan itu baru saja terjadi. Hooligan sialan, aku tidak tahu bagaimana bersikap optimis tentang binatang rohku. Aku masih dipandang rendah. Bajingan, aku harus membiarkan kakek menendangnya keluar dari sekte. Wanita itu berkata dengan marah, lalu bergegas ke pantai, mengambil gaunnya dan bersembunyi di tempat kosong dan dengan cepat menggantinya. Aku bilang kamu benar-benar tahu cara memilih tempat, dan kamu benar-benar bertemu dengan seorang gadis yang sedang mandi. Bersandar di pohon besar, Xiao Yan menatap Xiao Ao, yang meringkuk di sampingnya, dengan senyum masam. Ketika Xiao Ao mendengar kata-kata itu, dia bersenandung beberapa kali, dan mengusap tubuh Xiao Yan dengan kepalanya yang besar. Melihat ini, Xiao Yan hendak mengulurkan tangannya untuk menyentuh punggung mulus Xiao Ao ketika tiba-tiba ekspresinya berubah. Matanya melihat ke belakang dengan sengaja atau tidak, dan senyum masam muncul di sudut mulutnya. Saat berikutnya, pedang panjang berdiri di leher Xiao Yan. Xiao Yan mendongak dan seorang wanita berpakaian putih menatapnya dengan wajah marah.
Rock, Spirit Beast Rock, kamu juga nakal. Mendengar suara ganas wanita itu, Xiao Yan tersenyum masam dan hendak berdiri ketika wanita itu mendengus dingin. Pedang panjang itu mendekati leher Xiao Yan lagi. Dan suara itu berkata dengan dingin, jangan bergerak. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Mendengar ini, Xiao Yan tidak punya pilihan selain terus duduk di tanah, menenangkan Xiao Ao, dan mengangkat kepalanya untuk melihat orang yang datang. Dia mengenakan gaun putih, dengan sosok yang baik dan tubuh yang ramping, yang sedikit lebih cantik dari Baiqian. Melihat ekspresi marah wanita itu, Xiao Yan berkata tanpa daya, Nona, binatang roh saya dan saya tidak punya niat untuk menyinggung, setelah saya datang, saya tidak melihat apapun yang tidak boleh dilihat, dan saya sengaja menunggu di sini untuk memberitahumu. Maaf, ada bajingan yang akan melakukan ini. Mendengar kata-kata itu, wanita itu ragu-ragu sejenak, lalu mendengus lagi, menggertakkan giginya dan berkata, gigi yang tajam. Jangan berpikir aku akan meremehkanmu, mengapa kamu telanjang ketika kamu datang, tubuh. Xiao Yan berkata tanpa daya, kamu bisa mandi di sungai, tetapi kamu tidak diizinkan mandi. Selain itu, kamu juga menatapku, aku tidak melihat apa-apa, aku sedikit lebih sombong, bisakah kita bahkan menjadi imbang? Dengan mengatakan itu, Xiao Yan hendak bangun. Jangan bergerak. Melihat ini, wanita itu berteriak genit, wajahnya memerah karena marah pada kata-kata Xiao Yan, dan dia memelototi Xiao Yan dan berkata, kamu adalah murid dari tetua itu. Beraninya kamu melarikan diri dari pelatihan secara pribadi. Mendengar ini, Xiao Yan menggaruk kepalanya dan berkata, sebenarnya, aku bukan murid sekte bunga ungu. Wanita itu tidak bisa menahan kegembiraan ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berteriak, oke, aku benar-benar masuk ke Zihuazong. Gadis ini harus menangkapmu dan menyerahkannya kepada para tetua. Saat dia mengatakan itu, pedang panjang di tangannya bergetar, dan itu akan mendekati leher Xiao Yan. Merasakan udara dingin yang berasal dari pedang panjang, Xiao Yan juga sedikit terkejut. Jika bukan karena fakta bahwa tubuhnya baru saja diperkuat, jejak energi pedang ini sudah cukup untuk membuat kulitnya berdarah. Tampaknya bahwa pedang panjang ini sama sekali tidak biasa. Prajurit roh dasar biasa tidak memiliki kekuatan semacam ini, tetapi kekuatan roh kaisar adalah seorang prajurit roh. Tampaknya status wanita ini di Zihuazong tidak biasa. Jangan lakukan itu, sebenarnya, aku datang ke sini atas undangan. Xiao Yan buru-buru berkata ketika dia melihat wanita itu akan serius. Oh, kamu benar-benar memiliki kaki tangan di sekte bunga ungu. Katakan, siapa itu? Aku akan membunuh kalian semua dalam satu sapuan. Wanita itu mendengar lebih banyak kegembiraan di wajahnya, menatap Xiao Yan Jiao dan berteriak. Xiao Yan tersenyum, memandang wanita itu dengan main-main dan berkata, ini master sektemu, Xiao Wang. Ekspresi bahagia di wajah wanita itu langsung mengeras. Jangan membodohiku. Melihat senyum main-main Xiao Yan, wanita itu bereaksi dengan cepat. Wajahnya yang cantik menjadi dingin. Pedang panjang itu terbanting, dan bilahnya lebih dekat ke leher Xiao Yan. Xiao Yan melirik wanita itu dengan sedikit pusing, lalu menepuk kepala besar Xiao Ao. Xiao Ao menggelengkan kepalanya dan merintih pelan, berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki tubuh Xiao Yan. Ketika mata wanita itu melebar tidak percaya, Xiao Yan dengan cepat mengulurkan dua jari, menjepit bilah pedang, dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan di lengannya. Sebelum wanita itu bisa bereaksi, dia sudah merebut pedang panjang dari tangannya. Mengambil pedang panjang, Xiao Yan menyapu pandangannya ke atasnya. Cahaya kristal menyala di pedang panjang, dan cahaya fluorescen redup perlahan beredar. Itu jauh lebih baik daripada prajurit spiritual tingkat pertama umum. Di antara prajurit spiritual yang dia lihat, Zhou Yuan adalah satu-satunya pedang tulang yang bisa dibandingkan dengannya. Apa yang kamu lakukan? Kembalikan padaku. Melihat Ling Bing ditangkap, wanita itu kembali sadar, dan wajahnya pucat. Xiao Yan bangkit dari tanah. Wanita itu segera mundur beberapa langkah dengan panik ketika dia melihat ini. Xiao Yan terkekeh ringan, membalikkan tangannya, dan langsung mengarahkan pedang panjang itu ke wanita itu. Menatap wajah cantik Huarong yang ketakutan, Xiao Yan tersenyum. Yan tiba-tiba punya ide untuk bermain game. Siapa kamu? Bukankah semua murid Zihuazong berlatih saat ini? Mengapa kamu datang ke sini untuk mandi? Wajah Xiao Yan berubah suram, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Dikejutkan oleh sikap dingin Xiao Yan yang tiba-tiba, wanita itu tanpa sadar menelan ludahnya dan berkata dengan suara gemetar,
Jangan lakukan itu, atau kakek tidak akan pernah memaafkanmu. Mendengar ini, Xiao Yan tertawa jahat, melangkah maju, melirik tubuh wanita yang terbungkus gaun putih tanpa keraguan, lalu menatap wajahnya yang lembut dan cantik dan berkata, aku akan melakukan sesuatu untukmu di sini, dan kemudian membunuhmu. Siapa itu? Apakah kamu tahu? Hati wanita itu langsung tenggelam ketika dia mendengar ini. Air mata tidak bisa berhenti mengalir di matanya, kakinya gemetar dan hampir gemetar. Ledakan. Pedang panjang itu jatuh ke tanah. Xiao Yan mundur beberapa langkah dan berkata sambil tersenyum, oke, aku baru saja menggodamu. Karena kamu tidak ingin mengatakannya, maka aku tidak akan memaksanya. Saat dia mengatakan itu, sosok Xiao Yan melintas dan dia bergegas menuju kejauhan. Melihat Xiao Yan pergi, tubuh wanita itu tampak kehabisan tenaga, terengah-engah, mengingat kata-kata Xiao Yan sebelumnya, matanya yang indah penuh perjuangan. Dan kemudian dia menjadi curiga, bisakah pria ini benar-benar diundang oleh Sekte Master? Setelah berpikir keras tetapi tidak berhasil, wanita itu mengambil pedang panjang, merapikan gaunnya, dan melayang ke arah lain. Selama 2 hari berikutnya, Xiao Yan tidak berlatih lagi, tetapi menjadi tenang dan dengan hati-hati merasakan perubahan kekuatan. Kemajuan dalam beberapa hari terakhir agak tidak terduga oleh Xiao Yan. Pertama, kekuatan jiwa meningkat ke tahap tengah dari alam asing, dan kemudian kekuatannya meningkat lagi. Setelah menerobos ketiga kaisar, penguatan tubuh juga telah membuat kemajuan yang jelas. Semua ini telah menyebabkan beberapa melonggarnya fondasi. Budidaya hari ini adalah waktu terbaik untuk menggabungkan pekerjaan dan istirahat. Wanita berbaju putih yang bertengkar olong dengan Xiao Yan sebelumnya tidak muncul. Xiao Yan melihat Xiao Yue beberapa kali dan malu untuk bertanya. Tidak peduli bagaimana menjelaskan masalah ini, pria itu yang tidak tahu, tinggalkan. Dalam keadaan senggang ini, 3 hari berlalu dengan tenang. Taiking Mansion juga tidak jauh dari Lingtian Mansion. Awalnya, hanya butuh beberapa hari untuk sampai ke sana dengan menggunakan arai teleportasi. Sayangnya, pertempuran 3 hari yang lalu mempengaruhi arai teleportasi, dan sekarang sedikit tidak stabil, bisa berbahaya untuk berteleportasi sejauh itu. Memimpin Xiao Yan langsung ke alun-alun, Xiao Wang merenung sejenak dan kemudian berkata, saya sudah menyampaikan berita itu kepada klan, para tetua dan yang lainnya. Klan, itu akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Xiao Yan tidak berbicara ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi mengangguk dengan acuh tak acuh. Kali ini, keluarga Xiao tidak mengenali kerabat, tetapi untuk belajar tentang beberapa hal. Sebenarnya, jika saya membawa Anda ke sana, perlawanan di klan mungkin kurang, tapi saya benar-benar tidak bisa pergi. Jadi saya mengatur seorang murid untuk menggunakan binatang roh terbang untuk membawa Anda ke susunan teleportasi dari istana berikutnya. Dari sana Anda bisa mencapai Taiking Mansion. Dengan mengatakan itu, Xiao Wang menyerahkan sebuah token kepada Xiao Yan dan berkata, ini adalah perintah wakil rajaku, ambillah. Dan jika ada yang terjerat dalam klan, keluarkan ini. Xiao Yan melihat token hitam di tangan Xiao Wang, menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, Senior, kamu salah, aku pergi ke klan Xiao kali ini. Bukan untuk memohon mereka menerimaku, tetapi untuk menggunakan kekuatan patriark klan Xiao di benua Douqi. Identitas pergi dan bicaralah dengan tetua agung klan Xiao di dunia hebat. Xiao Wang menatap Xiao Yan dalam-dalam setelah mendengar kata-kata itu, dan setelah beberapa lama dia menghela nafas tanpa daya, mengatakan, saya telah meninggalkan keluarga Xiao untuk waktu yang lama, mungkin saya tidak berencana untuk kembali dalam hidup saya, dan saya tidak berencana untuk peduli dengan perilaku Anda. Jika Anda tidak menginginkannya, maka saya tidak akan memaksanya. Setelah kamu tiba di Taiking Mansion, akan ada mata dan telinga dari klan Xiao di mana-mana. Para tetua pasti akan mengatur, dan seseorang akan datang menjemputmu. Tentu saja, jika tidak ada yang datang, kamu bisa langsung pergi ke Xiao Cheng, di mana klan Xiao berada, markas. Saat mereka berbicara, keduanya sudah tiba di alun-alun. Pada saat ini, ada seorang pemuda tinggi dan lurus berbaju hijau. Pemuda itu penuh dengan semangat kepahlawanan, dengan 2 alis pedang mencapai langit. Dia berdiri di atas elang bulu hitam besar di sampingnya. Melihat Xiao Wang mendekat, dia buru-buru melangkah maju dan berkata dengan hormat, Guru. Xiao Wang mengangguk, menunjuk pemuda itu dan berkata kepada Xiao Yan, dia adalah muridku, Lin Jian. Kekuatannya telah mencapai tingkat seorang kaisar, jadi dia akan mengirimmu ke Huayang Mansion. Setelah berbicara,
Dia memperkenalkan Xiao Yan dan berkata, ini adalah posisi Xiao Yan yang saya katakan. Kali ini saya harus bekerja untuk Anda. Lin Jian berulang kali berjanji, lalu memandang Xiao Yan dan berkata, saya juga mendengar tentang kompetisi dan sebelumnya. Adik Xiao Yan benar-benar memenangkan kejuaraan, yang mengagumkan. Xiao Yan tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu, dan membalas hormat ini hanya kebetulan, saya akan meminta Bro Terlin untuk pergi ke Huayang Mansion kali ini. Paman Xiao, kakak laki-laki tertua saya mengatakan Anda memintanya untuk mengirim juara kompetisi dan tahun ini ke Huayang Mansion, apakah itu benar? Pada saat ini, suara yang jernih dan tajam terdengar. Xiao Yan mengerutkan kening. Bagaimana suara ini bisa terdengar begitu akrab? Dia tidak bisa tidak mengikuti suara itu. Kamu gadis kecil tidak berlatih dengan baik, mengapa kamu datang ke sini? Mendengar suara ini, Xiao Wang tidak bisa menahan tawa. Mengikuti suara itu, seorang wanita berpakaian putih dengan gembira berlari dan melompat. Di mana juara dan mata wanita itu beralih ke beberapa orang di lapangan, dan ketika matanya tertuju pada Xiao Yan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat wajah Xiao Yan, dan kemudian segera berhenti dan berkata dengan wajah memerah, kenapa kamu? Kamu, ini. Wanita itu memelototi Xiao Yan. Kata-katanya tidak jelas, dia tersipu dan malu untuk mengucapkan dua kata itu di depan Xiao Wang dan Lin Jian. Bagaimana kalian berdua bertemu? Melihat ini, Xiao Wang tidak bisa membantu tetapi melihat Xiao Yan, yang tertekan, bagaimana dia bisa bertemu dengannya. Ini, ketika saya pergi berlatih di Gunung Belakang beberapa hari yang lalu, saya kebetulan bertemu dengan wanita muda ini yang juga berkultivasi, yang mempengaruhinya, jadi ada beberapa kesalahpahaman. Melirik wanita yang ragu-ragu di depannya, Xiao Yan memikirkannya dan berkata, jadi kebetulan kakak Xiao mengenal saudara perempuannya. Lin Jian melirik mereka berdua dengan takjub setelah mendengar kata-kata itu, dan kemudian tersenyum. Wanita itu memelototi Lin Jian, meskipun giginya gatal, dia tidak berani mengatakan sesuatu yang salah. Lin Yi, tuanmu sedang mengasingkan diri akhir-akhir ini, dan saudaramu akan mengirim Xiao Yan ke Huayang Mansion lagi. Tidak ada yang peduli denganmu akhir-akhir ini. Kamu harus berlatih keras dan berhenti mengaduk-aduk. Dia memberitahu wanita itu sambil tersenyum, dan kemudian mengangguk ke Lin Jian dan Xiao Yan. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke Xiao Wang, dan berkata dengan suara berat, senior hati-hati. Kemudian Lin Jian duduk di belakang elang bulu hitam. Lin Jian dengan ringan menepuk kepala elang bulu hitam. Yang terakhir kemudian mengangkat kepalanya ke langit dan menjerit keras. Setelah menyelaraskan arah, sayapnya bergetar, dan itu sudah terbang dengan cepat. Dia adalah Xiao Yan. Lin Yi menyaksikan elang bulu hitam menghilang, dan menatap Xiao Wang dengan tidak percaya. Melihat Xiao Wang mengangguk, Lin Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya, dan kemudian mendengus pelan, bergumam pada dirinya sendiri, hooligan semacam ini sebenarnya lebih baik, daripada kakak senior Xiao Yue kuat, dia hampir terlihat olehnya. Xiao Wang melirik wanita itu dan berkata dengan geli, kamu gadis kecil, apa yang kamu gumamkan? Lin Yi terkejut, dan kemudian matanya sedikit menghindar, tidak ada. Xiao Wang tidak mengatakan apa-apa. Dia melihat ke arah yang ditinggalkan He Yu Diao, dan menghela nafas dalam-dalam. Dia tidak tahu hubungan seperti apa yang akan dimiliki Xiao Yan dan keluarga Xiao di masa depan. Wow! Tiba-tiba, ada raungan bernada tinggi dari langit yang tenang, diikuti oleh elang bulu hitam besar yang dengan cepat menyapu langit seperti kilat dan menghilang sebagai titik hitam. Saudara Xiao, Master Sekte mungkin memberitahuku tentang hal itu. Sebagai orang luar, aku tidak bisa mengatakan apa-apa, tetapi mengikuti kata hatimu adalah benar. Lin Jian duduk bersila di punggung lebar elang bulu hitam, melihat ke depan dan berkata dengan lembut. Xiao Yan, yang ada di belakangnya, mengangguk ringan ketika mendengar kata-kata itu, tetapi tidak berbicara. Ngomong-ngomong, aku tidak tahu kemana kakak Xiao akan pergi setelah keluar dari klan Xiao. Jika kamu tidak memiliki tujuan, kamu bisa datang ke Sekte Bunga Ungu. Lin Jian berbalik dan berkata tiba-tiba dengan penuh minat. Xiao Yan sedikit terkejut, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, terima kasih saudara Lin atas kebaikan Anda. Tetapi saya sudah memiliki target, yaitu Universitas Yunluo di timur wilayah bintang. Lin Jian mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, dan mau tidak mau merasa sedikit kasihan. Lalu dia merenung dan tersenyum. Akademi itu tidak buruk, saudaraku seharusnya ada di akademi.
tetapi dia lari dengan marah saat itu, hanya mengatakan dia ingin masuk akademi, tetapi saya tidak mengatakan yang mana. Sudah hampir 10 tahun, dan saya tidak tahu bagaimana sekarang. Karena itu, Lin Jian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Oh, Xiao Yan juga melirik Lin Jian dengan heran dan ragu-ragu. Aku tidak tahu siapa namanya, mungkin aku bisa bertemu dengannya di Yunluo College. Lin Jian mengerutkan bibirnya dan berkata, namanya Lin Dao. Ketika dia meninggalkan rumah, dia baru berusia 17 tahun. Saya tidak tahu seperti apa dia sekarang, tetapi bakatnya memang sangat kuat. 10 tahun yang lalu, dia adalah pembangkit tenaga listrik di puncak roh kaisar, dan selama bertahun-tahun, jika dia bergabung dengan akademi, diperkirakan dia sudah memiliki kekuatan tingkat kaisar. Lin Dao, Xiao Yan membacanya dalam hati dan menyimpan nama itu di dalam hatinya. Namun, dia mungkin sudah mati. Meskipun aku benar-benar tidak ingin berpikir begitu, itu juga mungkin. Bagaimanapun, akademi bukanlah menara gading, masih ada percobaan yang diperlukan. Belum lagi, karakternya tidak akan membuatnya biasa-biasa saja selama bertahun-tahun. Setelah mengatakan ini, Lin Jian mengangkat kepalanya dan berkata dengan getir, orang tua kami meninggal lebih awal, hanya kami bertiga yang bersaudara. Akibatnya, saya memiliki masalah dengannya lagi. Ketika dia pergi, Lin Yi baru berusia 7 tahun. Beberapa tahun yang lalu. Lin Yi dan saya datang ke Lingtian Mansion dan diterima sebagai murid oleh Master Sekte Xiao. Saya telah mencoba mencari tahu tentang dia dalam beberapa tahun terakhir, tetapi saya belum mendapatkannya. Sambil menggelengkan kepalanya, Lin Jian meredakan nada suaranya dan tertawa seperti tawa mencela diri sendiri. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia hanya bisa menjawab dalam diam. Dibandingkan dengan 3 saudara laki-laki dan perempuan Lin Jian, dia lebih baik di benua Douqi. Meskipun ayahnya ditangkap oleh Istana Jiwa, ketiga bersaudara itu bekerja sama dan melakukannya tidak memiliki konflik tunggal memikirkan hal ini. Xiao Yan merasakan gelombang di hatinya, dan perasaan rindu terus mengalir keluar dari hatinya seperti air pasang. Begitu masalah dengan klan Xiao selesai, pergi keluar untuk pergi ke Yunluo College. Mengambil napas dalam-dalam dan mengambil keputusan, mata Xiao Yan berangsur-angsur menjadi tegas. Kota Lingkong, setelah Jiun, Fusuan, dan Baiqian kembali, berita dan hadiah yang mereka bawa mengguncang seluruh kota Lingkong, dan mereka dipenuhi dengan 5 bahan obat, pil obat, kristal kaisar, dan berbagai bahan surgawi. Harta itu membuat para tetua dari persekutuan alkemis kota Lingkong tertawa terbahak-bahak, dan beberapa tetua tua bahkan menangis dengan gembira ketika mereka menyentuh sertifikat emas, dan terus mengatakan bahwa Tuhan memiliki mata. Istana Tuan Kota-Kota Lingkong juga bersukacita karena ini. Bendera berwarna-warni berkibar di luar Istana Tuan Kota, seperti suasana festival. Jisao, Tuan Kota-Kota Lingkong, telah membawa anak buahnya ke persekutuan Master Alkimia. Mencari pada hal-hal baik yang hampir menumpuk di sebuah ruangan, semua orang bernafas. Dengan hal-hal ini, kekuatan kota Lingkong saya dapat sangat ditingkatkan. Jisao adalah pria parubaya, melihat tumpukan barang di depannya, mulutnya kering. Jiun di samping membelai janggutnya dengan ringan, terdiam beberapa saat dan berkata kepada bawahannya di samping, keluarkan sekitar sepertiga dari barang-barang ini, dan kirimkan ke geng Yanling di area hitam. Begitu Jisao mendengarnya, matanya sebesar lonceng tembaga, dan dia buru-buru berkata, saudaraku, kamu gila, mengapa kamu memberi begitu banyak kepada geng kecil semacam itu? Jiun menatap Jisao dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, karena barang-barang ini diperoleh oleh kepala geng Yanling untuk kita. Jisao terkejut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri, bukankah itu Fusuan atau Baiqian, memenangkan kejuaraan? Baiqian mengerutkan kening, menatap Jisao dengan sepasang mata yang indah dan berkata, Fusuan dan aku tersingkir di babak kedua. Xiao Yan menyempurnakan pil obat kelas 5 di babak ketiga dan memenangkan kejuaraan. Pil obat kelas 5, Jisao terkejut sekali lagi. Sebenarnya ada monster yang memperbaiki pil obat kelas 5 di kompetisi dan level ini. Tapi, meski begitu, sepertiga masih terlalu banyak. Ada begitu banyak orang di mansion Tuan Kota dan persekutuan alkemis. Jika hal-hal ini digunakan secara wajar, tidak akan ada masalah dengan 5 atau 6 kaisar lagi master level di kota Lingkong. Mungkin, saya bisa berlari ke ranah jalan kerajaan. Dengan menambahkan bibirnya, Jisao tidak bisa menyembunyikan keserakahan di matanya.
Panggilan. Jiun mengambil napas dalam-dalam ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, Ji Sao, dengarkan aku, identitas pria bernama Xiao Yan itu jelas tidak sederhana, dan bahkan aku tidak bisa melihat potensinya. Lain kali. Kapan dia kembali? Siapa yang tahu betapa menakutkannya itu? Jika pikiran Anda hari ini diketahui olehnya, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Saya meletakkan kata-kata saya di sini hari ini, sepertiga dari hal-hal di sini, tidak kurang dari sedikit untuk Yan Linggeng. Jika ada yang berani menggelapkan sedikit, beritahu saya. Tidak peduli siapa itu, saya akan membunuhnya dulu. Mendengar kata-kata pembunuh Jiun, Ji Sao tidak bisa menahan gemetar. Melihat mata pembunuh Jiun, Ji Sao mengangguk dengan tergesa-gesa. Tuan Presiden, izinkan saya mengirimkannya. Selain itu, kota Lingkong telah menerima begitu banyak bantuan dari Xiao Yan kali ini. Saya berencana untuk tinggal di area hitam untuk membantu mereka. Saya tidak berencana untuk kembali dalam waktu dekat. Dia mengerutkan bibirnya. Sosok Xiao Yan terlintas di benaknya. Baiqian menatap Jiun, dan berkata dengan suara gemetar. Jiun menatap Baiqian dalam-dalam, menghela nafas dan mengangguk. Baiqian tersenyum lembut dan hendak pergi ketika suara Jiun tiba-tiba terdengar. Ngomong-ngomong, pergi dan beritahu Wei Jun. Biarkan dia menemukan waktu untuk menggabungkan geng Xuan ke dalam geng Yanling. Dan juga, jika ada orang dari mansion Tuan Kota dan persekutuan alkemis membutuhkan ramuan obat atau bahan obat, selidiki dan biarkan dia mereka pergi ke daerah hitam, membantu geng Yanling untuk melakukan beberapa hal, dan kemudian kembali untuk mengumpulkan mereka. Baiqian mengangguk diam-diam ketika dia mendengar kata-kata itu, dan hendak pergi ketika suara Fu Xuan tiba-tiba terdengar di belakangnya. Guru, saya butuh pil Guiyuan. Tolong tinggalkan untuk saya dulu, dan tunggu saya kembali dari area hitam, aku. Jiun tidak berbicara, melirik Fu Xuan dan kemudian menghela nafas dengan suara rendah. Setelah semua orang di sekitar keluar, Ji Sao menyipitkan mata ke tumpukan harta langka di depannya, dan berkata, sekarang kita memiliki barang-barang ini, kita bisa melepaskan tinju kita dan bertarung dengan keluarga Feng. Jiun mengangguk tanpa ekspresi, dan kemudian tiba-tiba berkata sambil tersenyum, baiklah, mari kita mulai dengan kota Lingkong, yang didirikan oleh keluarga Feng di area hitam. Bagaimanapun, aku berjanji pada Xiao Yan untuk membiarkan Gang Yanlingnya menjadi Lingkong, geng pertama di kota kosong. Ketika Wei Jun menyerahkan token yang mewakili kepala Gang Xuan dengan senyum di wajahnya, Bai Liu Feng dan Du Ruoxi keduanya menatap yang pertama dengan sikap tertegun. Bai Liu Feng, yang baru bereaksi setelah waktu yang lama, mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Wei Liu Feng, apa artinya ini? Wei Jun tertawa dan berkata, apakah kamu tidak tahu bahwa pemimpin 100 geng, Xiao Yan, pemimpin gengmu, keluar sebagai yang teratas dalam kompetisi dan di kota Lingtian dan menjadi juara tahun ini? Presiden Jiun dari Persekutuan Alkemis berjanji kepada Tuan Gang Xiao bahwa jika dia memenangkan kejuaraan, geng Yanling akan menjadi geng pertama di kota Lingkong, dan sekarang, Presiden Jiun telah mulai memenuhi janjinya. Baiqian di samping tersenyum sedikit, memandang Du Ruoxi dan berkata dengan lembut, kamu kalahkan geng Xuan terlebih dahulu, dan dalam beberapa hari, kami akan membantumu menyerang geng Lingkong, dan pada saat itu, seluruh area hitam akan diturunkan sepenuhnya. Bai Liu Feng memandangi hampir 10 kaisar yang tersenyum dan orang-orang kuat yang berdiri di belakang Wei Jun, Baiqian, dan Fu Xuan, dan mau tidak mau merasa sedikit pusing. Orang itu, Xiao Yan, benar-benar melakukannya. Taiking Mansion adalah markas keluarga Xiao, dan semuanya secara alami didominasi oleh orang-orang dari keluarga Xiao. Tetapi ada juga banyak orang dengan nama keluarga lain-lain, termasuk beberapa keluarga besar. Tetapi tidak ada keraguan bahwa keluarga ini hanyalah bawahan di bawah nama Xiao Yan itu saja. Orang yang paling banyak bicara di Taiking Mansion adalah orang-orang dari klan Xiao. Tidak ada pemilik istana di Taiking Mansion. Sebagai kaisar lokal di sana, keluarga Xiao telah lama bertanggung jawab atas keamanan, bisnis, dan hal-hal lain di bawah tangan mereka sendiri. Mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di Taiking Mansion, tetapi milik geng untuk keluarga Xiao telah menjadi sekte paling kuat di daerah tersebut. Tidak hanya klan Xiao, tetapi 4 keluarga besar di bidang bintang, serta banyak sekte super, hampir semuanya ada di istana tempat markas besar berada, dan mereka telah menjadi negara di dalam istana. Namun demikian, di bawah kendali Master Domain Bintang, negara adidaya ini seperti binatang jinak, dan mereka rukun di permukaan.
Selama perjalanan ke Huayang Mansion, Xiao Yan juga mendapat banyak hal tentang Star Territory dari Lin Jian. Meskipun itu bukan masalah rahasia, itu juga memberi Xiao Yan pemahaman yang lebih dalam tentang Star and Moon Spiritual Territory. Adapun perang super yang melibatkan berbagai alam sejuta tahun yang lalu, Lin Jian juga mengatakan beberapa hal dari desas-desus, meskipun itu semua adalah hal yang tidak ada, itu juga secara tidak langsung menjelaskan kengerian perang itu. Dikatakan bahwa pada saat itu, seluruh dunia besar sangat kacau, dan ada lebih banyak kekuatan suci daripada yang ada sekarang, dan pusat kekuatan Tianzun seperti pusat kekuatan Kaisar saat ini. Pada dasarnya, setiap kekuatan besar memiliki beberapa Tianzun. Berbicara tentang hal-hal legendaris, Lin Jian tampaknya tertarik, dan dia segera mengatakan semua yang dia tahu. Dua yang mulia surgawi yang mempermainkan dan saya beberapa hari yang lalu, saya mendengar dari Master Sekte Xiao bahwa mereka berasal dari alam neter. Jutaan tahun yang lalu, alam neter masih merupakan tanah suci legendaris. Kemudian, saya tidak tahu apa yang terjadi. Tuan tiba-tiba mulai menghancurkan kekuatan dunia besar. Dia memimpin putra dan istri, selir dan selirnya untuk meningkatkan popularitas perang lagi. Tuan bergandengan tangan dan membunuh penguasa alam neter di alam Dewa Mingyan. Setelah berbicara, Lin Jian melihat ke pegunungan yang jauh dan berkata dengan emosi. Pada akhirnya, putra dan istri serta selirnya ditekan oleh berbagai pembangkit tenaga listrik. Tampaknya seorang selir ditekan di wilayah bintang selatan. Jutaan tahun telah berlalu, semuanya debu menjadi debu, debu menjadi debu. Xiao Yan mengangguk tanpa sadar ketika dia mendengar kata-kata itu. Waktu yang begitu lama sudah cukup untuk mengubah laut menjadi ladang berduri. Bahkan yang paling suci pun telah binasa di sungai waktu yang panjang. Apakah itu keadilan atau kejahatan? Tidak peduli seberapa megahnya itu, ketika kita membicarakannya sekarang, itu hanya pernyataan yang meremehkan. Suatu hari di kompetisi dan, sepertinya aku mendengar dua yang mulia berkata bahwa mereka adalah penegak hukum dari alam neter. Apa artinya itu? Setelah merenung sebentar, Xiao Yan menatap Lin Jian dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Penegak hukum, Lin Jian merenung sejenak dan berkata, saya mendengar Master Sekte Xiao mengatakan sebelumnya bahwa alam neter adalah daerah yang berbeda dari alam lain, di mana terdapat ribuan suku, misterius dan tidak dapat diprediksi. Penegak hukum adalah nama yang kuat di dunia, aliansi yang dibentuk oleh sekte-sekte itu. Xiao Yan mengangguk diam-diam ketika dia mendengar kata-kata itu, sepertinya neter realem ini bukanlah tempat yang damai. Aduh, tepat ketika keduanya terdiam, dua raungan serak bernada rendah tiba-tiba terdengar di telinga mereka, dan kemudian, dua bayangan hitam bergegas keluar dari hutan di bawah, seperti kilat hitam menuju Xiao Yaner. Elang berbulu hitam yang ditunggangi pria itu meraung. Ini Xuan Wen Pixiu, bagaimana bisa ada binatang langka seperti itu di sini? Ketika dia melihat penampilan dua bayangan hitam, Lin Jian tidak bisa tidak terkejut, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Saat dia mengulurkan tangannya, dua pisau pendek dengan warna berbeda muncul di tangannya. Kakak Xiao, duduklah, aku akan meledakkan mereka. Kata-kata itu jatuh, dan dua sayap yang hampir transparan terbentuk di belakang punggung Lin Jian. Ketika sayap mengepak, mereka bangkit dari belakang elang bulu hitam dan bergegas menuju dua piki berpola hitam. Xuan Wen Pixiu, Xiao Yan mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu. Elang bulu hitam memiliki perintah Lin Jian, dan melayang di udara. Xiao Yan juga menggunakan ini untuk melihat dua binatang surgawi bertarung dengan Lin Jian. Bentuk piki berpola hitam seperti binatang roh berbentuk serigala biasa, tetapi memiliki sepasang tanduk tajam yang tidak bisa dihancurkan seperti tanduk, empat kuku seperti kuda, ekor seperti harimau, dan sayap seperti elang di punggungnya. Dengan penampilan aneh seperti itu, ditambah dengan sifatnya yang jinak, meskipun memiliki kekuatan binatang surgawi tingkat pertama, kekuatan tempurnya yang sebenarnya setara dengan binatang roh tingkat tinggi, orang cenderung memelihara Xuan Wen Piki sebagai hewan peliharaan. Sejauh yang diketahui Xiao Yan, sebagian besar Xuan Wen Piki tinggal di pegunungan yang dalam dan hutan tua. Ini adalah persimpangan rumah Lingtian dan rumah Huayang. Hanya saja hutannya sedikit lebih rimbun, tetapi tidak akan pernah ada binatang buas, seperti Xuan Wen Pixiu. Di sini, Xiao Yan menyipitkan matanya dan menatap kedua Xuan Wen Pixiu dengan hati-hati. Tidak benar, setelah mengamati untuk waktu yang lama, Xiao Yan akhirnya menemukan masalah. Kekuatan Lin Jian telah mencapai 4 kaisar. Dengan senjata spiritual tingkat menengah di tangannya, dia dapat mengalahkan 5 kaisar biasa. Sekarang,
Dengan dua Xuanwen Piki, setelah bertarung dengan sengit untuk waktu yang lama, tidak ada tanda-tanda kemenangan. Yang lebih aneh lagi adalah Xuanwen Piki yang jinak menjadi lebih ganas setelah diserang dengan kejam oleh Lin Jian. Kilat kosong. Pada saat ini, Lin Jian juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Kedua pisau di tangannya disatukan di depan dadanya, dan keterampilan Kaisar Persenjataan Roh diaktifkan secara instan, mengenai sayap Xuanwen Pixiu dengan keras. Yang terakhir meratap dan jatuh. Keanehan, melihat bahwa Piki berpola hitam lainnya tidak ketakutan, serangan itu menjadi lebih parah. Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan aneh. Lampu merah dari semangat manusia. Aduh, sama seperti Xiao Yan sedang menonton pertempuran sengit antara satu orang dan satu binatang di kejauhan. Kemarahan tiba-tiba datang dari bawah, dan Xuanwen Piki, yang telah ditembak jatuh oleh Lin Jian, bergegas ke langit lagi dengan marah. Tapi ini waktu targetnya adalah elang bulu hitam Xiao Yan di punggungnya. Wow, elang bulu hitam ketakutan oleh sesak napas berat yang terkandung dalam elang bulu hitam, dan dia akan mengepakkan sayapnya untuk pergi. Tetapi gerakan elang bulu hitam sedikit lebih cepat. Cakar tajam meraih leher elang bulu hitam secepat kilat, dan dalam sekejap, darah berceceran di langit. Saudara Xiao, Lin Jian, yang berbalik, melihat elang bulu hitam meratap dan jatuh lemah dari langit, dan Xiao Yan di punggungnya juga jatuh, dan mau tidak mau mengeluarkan keringat dingin. Xiao Yan hanya setingkat kaisar jatuh dari langit, bukankah itu mati? Memikirkan hal ini, Lin Jian berteriak dengan marah, memukul mundur Xuanwen Piki di depannya, dan hendak bergegas menyelamatkan Xiao Yan. Begitu Lin Jian berbalik, Piki berpola hitam yang telah ditembak jatuh olehnya telah meraung dan datang kepadanya, mengaum untuk menghentikan Lin Jian dari membantu Xiao Yan. Sehat, lubang darah seukuran kepalan tangan ditangkap oleh cakar tajam elang bulu hitam di leher elang bulu hitam. Darah terus mengalir keluar darinya, dan vitalitas di mata elang bulu hitam dengan cepat dimusnahkan. Punggung elang bulu hitam melihat ke tanah yang semakin dekat dan lebih dekat di bawah, dan matanya berkedip. Meskipun dia duduk di punggung elang bulu hitam, dia jatuh dari ketinggian ini. Dalam sekejap mata, mata Xiao Yan tiba-tiba mendarat di pohon raksasa di bawah. Xiao Yan tidak ragu sama sekali, seluruh tubuhnya dilindungi oleh Kaisar Yuan Qi dan berdiri. Kakinya tiba-tiba menginjak punggung elang bulu hitam, dan dengan bantuan kekuatan yang kuat, dia bergegas menuju kanopi pohon di depan. Dari dia, tangannya dengan cepat meraih pohon anggur. Saat berikutnya, tubuh besar elang bulu hitam telah dihancurkan ke tanah, menyebabkan tanah tenggelam lebih dalam. Memegang tanaman merambat dan mengocoknya sebentar, Xiao Yan hanya melompat ke tanah dengan mantap. Melihat ke atas, dua piksiu bermotif hitam masih terjerat dengan Lin Jian. Xiao Yan melirik hutan lebat kosong di sekitarnya. Tiba-tiba aku merasa merinding. Aduh! Ketika Xiao Yan melihat sekeliling, raungan sedih dari Xuanwen Piki bisa terdengar di udara lagi. Dan kemudian Xuanwen Piki jatuh lagi ke tanah, hanya beberapa meter dari Xiao Yan. Melihat bahwa dia terluka parah dan belum jatuh, dia malah meraung dan ingin berdiri lagi. Xiao Yan mengerutkan kening dan bergegas ke depan. Tinju Tianyan diaktifkan seketika, dan kekuatan besar menghantam Xuanwen Pixiu dengan keras dan melukainya. Setelah diperkuat oleh cairan pendingin tubuh, kekuatan tubuh Xiao Yan sebanding dengan kaisar biasa. Pukulan ini segera menyebabkan Xuanwen Piki berduka, dan lampu merah di matanya menjadi semakin intens. Itu semakin berat dan lebih berat. Mata merah darah menatap Xiao Yan, terus-menerus mengaum ke langit. Melihat ini, kulit Xiao Yan tiba-tiba menjadi serius dan binatang yang biasanya damai tiba-tiba menjadi seperti ini. Entah itu pengaruh kondisi eksternal atau perubahan faktornya sendiri. Memikirkan hal ini, kekuatan jiwa besar Xiao Yan langsung meresap dari pusat, alisnya, jiwa di panggung tengah menyebar seperti jaring besar dan mulai mencari di hutan. Begitu dia mendarat di tanah, Xiao Yan secara naluriah merasakan perasaan menakutkan, seperti cahaya di punggungnya, dan sekarang perasaan ini bahkan lebih jelas. Tertawa, dibandingkan dengan masa lalu, kekuatan jiwa yang jauh lebih kuat hampir menutupi hutan ini. Xiao Yan menahan napas, dan mengandalkan insting untuk merasakan perasaan takut yang membuat kulit kepala seseorang tergelitik. Ledakan. Pada saat ini, Piki berpola hitam lainnya juga jatuh ke tanah karena malu, menghancurkan beberapa pohon raksasa, dan jeritan kesakitan terus terdengar. Lin Jian perlahan jatuh ke tanah, dan menenangkan napasnya yang terengah-engah. Masuk akal bahwa setelah serangan yang begitu berat, binatang surgawi tingkat pertama biasa tidak bisa bergerak untuk waktu yang lama.
Tetapi kekuatan keseluruhan dari keduanya tidak sebesar itu, sebagus binatang surgawi tingkat pertama. Pixiu misterius dari binatang itu sangat kuat. Aduh, Xuan Wen Pixiu, yang baru saja ditembak jatuh oleh Lin Jian, berjuang. Meskipun darah mengalir keluar dari tubuhnya, Qi yang mencekiknya perlahan dan serius. Berdiri berteriak. Oke, tepat saat lampu merah di mata Xuan Wenpi menyala, Xiao Yan tiba-tiba mengerutkan kening, dan matanya segera beralih ke batu besar tidak jauh, segera kekuatan jiwanya mengembun menjadi satu bagian, dan tanpa ragu-ragu, dia menabrak batu itu. Berdengung, sesaat sebelum kekuatan jiwa menghantam batu, sebuah suara heran tiba-tiba terdengar dari udara tipis, dan kemudian, perasaan tersentak yang tak terlukiskan tiba-tiba memenuhi dunia, menyebabkan kekuatan jiwa Xiao Yan bergetar, dan Lin Jian jelas merasakannya juga. Tiba, dia melihat sekeliling dengan takjub, dan akhirnya mengunci pandangannya pada batu yang tidak jauh. Mata Xiao Yan tertuju pada batu itu, dan saat berikutnya, sesosok hitam perlahan muncul. Melihat pria berjubah hitam yang tiba-tiba muncul, Xiao Yan mengerutkan kening. Dia benar-benar merasakan kepanikan yang tak terlukiskan dari pria berjubah hitam di depannya, terutama mata merah darah dari pihak lain, seolah-olah dia akan jatuh, untuk sekali pandang. Siapa kamu? Lin Jian juga terkejut oleh pria berjubah hitam yang muncul dengan tenang, dan segera berteriak, pisau pendek di tangannya muncul, memancarkan cahaya yang ganas. Pria berjubah hitam itu bertubuh pendek, dan seluruh tubuhnya ditutupi jubah hitam. Hanya sepasang mata yang terbuka, dan matanya penuh darah. Melihat dengan cermat, darah tampak mengalir perlahan. Apakah kedua Xuan Wen Pixiu ini di bawah kendalimu? Melihat pria berjubah hitam itu tidak mengatakan apa-apa, Xiao Yan melirik Xuan Wen Pixi yang terus-menerus mengaum dan berjuang di bawah kakinya, dan berkata dengan acuh tak acuh. Pria berjubah hitam mendengar kata-kata itu, matanya yang berwarna darah memiliki vitalitas untuk pertama kalinya, matanya tertuju pada Xiao Yan dan Lin Jian, dan suaranya yang serak perlahan terdengar, Jie Jie, keduanya bahkan memiliki kekuatan dari makhluk surgawi tingkat pertama. Pola misterius Piki, yang tidak dapat dijangkau, memiliki kekuatan yang sangat meningkat setelah kendaliku. Mendengar perkataan pria berjubah hitam itu, ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Xiao Yan diam-diam menghela napas, sepertinya tebakannya benar, dan memang dikendalikan oleh seseorang. Lin Jian melirik pria berjubah hitam dengan kagum. Apa yang orang ini lakukan untuk membuat dua binatang surgawi, yang hampir mencapai kekuatan kaisar, memiliki kekuatan untuk bertarung melawan kaisar biasa? Apa yang ingin kamu lakukan? Menatap mata merah darah pria berjubah hitam, Xiao Yan berkata dengan satu kata, dan sumber kaisar Qi di tubuhnya mulai mengalir dengan tenang. Pria di depannya tidak bisa melihat kekuatannya sama sekali, dan dia bahkan tidak bisa mendeteksi kekuatan jiwanya. Musuh Xiao Yan tidak bisa tidak ceroboh. Sosok pria berjubah hitam itu gemetar, tetapi dia tidak melihat gerakan apapun. Dia datang tidak jauh dari Xiao Yan dan mereka berdua, melirik kedua Pixiu bermotif hitam yang sedang berjuang kesakitan, dan berkata dalam sebuah suara gelap, karena kedua pemborosan ini jika kamu dikalahkan, itu akan sia-sia. Mengatakan itu, dia mengulurkan satu tangan dan mengepalkan erat-erat ke kekosongan. Ketika pria berjubah hitam itu berbicara, Xiao Yan menyadari ada yang tidak beres. Melihat dia mengulurkan tangannya, kelopak mata Xiao Yan melompat dan dia berteriak pada Lin Jian, "Kakak Lin, pergi." Seperti yang dia katakan, angin bertiup di bawah kakinya, dan angin 9 putaran langsung terbuka. Setelah Lin Jian bereaksi, sosoknya melintas dan dengan suara guntur dan angin yang samar, keduanya dengan cepat menjauh dari sini. Saat berikutnya, dua Pixis misterius, yang berjuang kesakitan, tiba-tiba meratap, dengan cahaya merah di mata mereka. Dan kemudian, permukaan tubuh langsung ditutupi dengan pola berwarna darah. Dari dua Pixis misterius meledak terbuka, besar dampaknya menyebabkan pohon raksasa di dekatnya memotong tengah, dan debu terisi. Mata merah darah pria berjubah hitam itu memandang Xiao Yan dan mereka berdua di kejauhan, dan suara tanpa emosi sedikit pun terdengar lagi. Cukup cepat untuk bersembunyi. Dua Pixis bermotif hitam tadi hanya ujian. Sekarang, coba lihat ini. Saat dia berbicara, pria berjubah hitam melambaikan tangannya, dan matanya yang berwarna darah memancarkan sinar darah yang menyilaukan. Kemudian, raungan menyakitkan datang dari jauh. Mendengar suara ini, ekspresi Xiao Yan dan Lin Jian berubah serius. Saat dia melihat singa raksasa merah muncul di langit, Xiao Yan terkejut. Singa raksasa ini,
Ketika dia merencanakan harta Suokuan di Senyu dan Zhou Yuan, bertemu pada malam hujan itu. Singa darah. Pada saat ini, singa darah buas itu seperti mutasi, dengan dua sayap besar berwarna darah terbentang di punggungnya yang lebar, mata merah darah menatap Xiao Yan dan Lin Jian di bawah. Fitur yang sudah mengerikan bahkan lebih menakutkan dalam hal ini. Waktu dan raungan rendah terus-menerus dikeluarkan, itu seperti binatang purba yang memilih dan melahap orang. Pengingat, singa darah saat ini setidaknya memiliki kekuatan 8 kaisar, dan memiliki kekuatan untuk bertarung melawan kaisar. Pekerjaan pertama saya yang membanggakan, saya akan menggunakan kalian berdua terlebih dahulu. Suara pria berjubah hitam terdengar lagi, dan kemudian lampu merah menyala di matanya. Singa darah sepertinya telah menerima perintah. Aku akan menghadapinya. Kakak Xiao harus berhati-hati. Sambil menggertakkan giginya, Lin Jian meraung marah. Sayapnya bergetar di belakangnya, dan dia sudah bergegas menuju singa darah yang menyesakkan. Satu pria dan satu binatang membanting bersama, membuat suara gemuruh, dan kemudian Lin Jian mundur di udara dengan sedikit malu. Setelah puluhan langkah, singa berdarah itu hanya mengguncang tubuhnya, lalu mengeluarkan raungan haus darah, dan menyerbu ke arah Lin Jian lagi. Melihat ke belakang dari langit, Xiao Yan menatap pria berjubah hitam di kejauhan, dan berkata dengan singkat, singa darah liar itu berada di bawah kendalimu. Dalam hal ini, selama kamu membunuhmu, kendalimu atas itu juga akan menjadi milikmu, hilang. Biarkan saja. Di akhir kalimat, suara Xiao Yan sudah mengandung aura pembunuh yang kuat. Kamu adalah seorang kaisar kecil, dan kamu ingin bergerak. Melihat kekuatan Xiao Yan, pria berjubah hitam itu mencibir dan berkata, apakah kamu tidak ingin tahu identitasku? Yah, selama kamu bisa menangkap gerakanku, aku akan memberitahumu. Jika tidak, orang mati tidak pantas mendapatkannya, tahu. Mengatakan itu, pria berjubah hitam mengulurkan satu tangan, dan cahaya berdarah dengan cepat mengembun di tangannya. Melihat ini, Xiao Yan mengerutkan bibirnya, dan kemudian mencibir, kalau begitu coba. Penyakit jiwa. Mata merah darah pria berjubah hitam itu melirik Xiao Yan dengan ringan, dan kemudian dia mendengus ringan, darah menyembur keluar dari telapak tangannya, dan dalam sekejap, peluru cahaya secerah darah terbentuk. Merasakan rasa penindasan yang datang dari peluru ringan, wajah Xiao Yan serius dan dia tidak berani menahan napas sedikit pun. Ketika dia membalik telapak tangannya, penguasa Changyan muncul di tangannya, dan kaisar sumber energi di tubuhnya sudah mengalir deras seperti sungai yang mengalir deras bergerak, itu bisa melepaskan serangan ganas kapan saja. Engah, pada saat ini, Lin Jian ditampar ke tanah oleh singa darah yang buas. Meskipun dia memiliki kekuatan untuk melepaskan sayapnya, kekuatan tumbukan yang sangat besar membuat Lin Jian menabrak pohon kuno. Menghadapi singa darah yang kejam, serangannya terlalu besar, lemah, dan pemboman keterampilan kekaisaran prajurit spiritual sama sekali tidak berpengaruh pada yang terakhir. Sama seperti Xiao Yan sedikit terganggu oleh cedera Lin Jian, pria berjubah hitam tertawa ringan. Peluru cahaya berwarna darah di tangannya seperti kilat, membombardir Xiao Yan, dan kecepatannya sangat cepat sehingga sepertinya melewati ruang. Dalam sekejap mata, dia berada di depan Xiao Yan. Tertawa, reaksi Xiao Yan tidak lambat sama sekali. Penguasa Changyan menyapu seperti kilat, dan dibombardir dengan peluru cahaya berwarna darah. Api kaisar merah emas langsung muncul di permukaan penguasa, membungkus peluru cahaya berwarna darah. Oke, melihat bahwa serangan sengit tidak mencapai hasil yang diharapkan, orang-orang di bawah jubah hitam tidak bisa tidak mengeluarkan suara terkejut, dan kemudian ujung jari bergerak, bom cahaya berwarna darah tiba-tiba bergetar, dan kemudian meledak. Merasakan rasa bahaya yang datang dari penguasa, Xiao Yan mengerutkan kening, dan api merah emas tumbuh menjadi angin, membentuk tirai api besar untuk sepenuhnya memblokir energi besar yang dihasilkan oleh ledakan bom cahaya berwarna darah. Dampak dari pukulan itu, sosok itu terbang keluar, dan kakinya menginjak belalai di belakangnya dengan keras, dan tubuh yang terbang terbalik itu berhenti begitu saja. Melihat Xiao Yan yang hampir tidak terluka, pria berjubah hitam memandang yang pertama dengan acuh tak acuh dengan mata berwarna darah, lalu menatap penguasa Changyan yang dipegang Xiao Yan erat-erat di tangannya, dan kemudian melihat nyala api merah emas yang melompat di atasnya. Sekarang, katakan padaku siapa dirimu. Berdiri kokoh di tanah, dia menenangkan kaisar asal Qi yang berjatuhan di tubuhnya. Dia melirik Lin Jian yang terus-menerus terjerat dengan singa berdarah di udara.
Xiao Yan menarik kembali pandangannya dan menatap pria berjubah hitam tidak jauh dan berkata dengan dingin. Apimu, tidak seperti api binatang. Pria berjubah hitam melihat api merah emas pada penguasa Changyan, dan berkata dengan acuh tak acuh. Xiao Yan mencibir ketika mendengar kata-kata itu, membalik telapak tangannya. Penguasa Changyan telah menghilang, dan kemudian mengepalkan tinjunya, ekspresinya tetap tidak berubah. Berhenti bicara omong kosong, siapa kamu? Secercah cahaya melintas di mata merah darah pria berjubah hitam, dan dia memandang Xiao Yan dan berkata dengan tidak tergesa-gesa, menurut namanya di zaman kuno, kamu bisa memanggilku iblis jiwa, tapi sekarang, namanya Gu lebih baik. Petik 2. Jiwa iblis. Penyihir Gu. Mendengar dua nama asing ini, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut. Sepertinya bertahun-tahun telah berlalu, dan semua orang telah melupakan kita. Tetapi itu normal bagimu, seorang kaisar kecil. Untuk tidak tahu, kamu sangat beruntung. Kamu tidak tahu kengerian penyihir Gu Clan, itu akan menjadi mimpi buruk. Keberadaan, sekarang, saya akan membiarkan Anda memiliki pengalaman yang baik. Suara pria berjubah hitam itu suram dan melayang, dan sepertinya ada di mana-mana. Saya baru saja mengendalikan singa berdarah di sini, dan menemukan jejak Anda. Jadi saya bisa menguji kekuatan singa berdarah yang saya kendalikan, masih baik-baik saja. Berkata, pria berjubah hitam melihat ke langit. Di udara, Lin Jian dengan malu menghindari serangan gila singa darah liar, dan salah satu pisau pendek juga hancur total, jelas tidak menguntungkan. Kontrol, Xiao yang terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba teringat mata merah dari dua piki misterius sebelumnya, dan mata singa darah buas ini juga penuh dengan darah merah. Tidak peduli apa, ayo singkirkan kamu dulu. Pada saat itu, singa berdarah harus bisa keluar dari kendalimu. Sambil mengerutkan kening, Xiao Yan menatap pria berjubah hitam, dan berkata dengan dingin. Saat dia berkata, Kaisar Yan perlahan-lahan berlari di sepanjang meridian yang bercampur dengan Kaisar Qi yang asli. Perbaiki aku, kamu pria bodoh, aku hanya perlu satu tangan untuk membuatmu mati tanpa penguburan. Suara muram pria berjubah hitam itu tiba-tiba terdengar, dan kemudian berkata, kamu tahu, mengapa aku di sini? Tanpa menunggu Xiao Yan menjawab, pria berjubah hitam itu berkata pada dirinya sendiri, karena disinilah selir Satsuma jatuh jutaan tahun yang lalu, dan ini adalah tempat Yin murni yang sangat langka. Setelah mengatakan itu, pria berjubah hitam berteriak keras, mengulurkan satu tangan, dan cahaya hitam tak berujung keluar dari telapak tangannya. Saat berikutnya, cahaya hitam sudah memenuhi udara, dan sebelum Xiao Yan bisa bereaksi, dia sudah diselimuti oleh cahaya hitam. Pria berjubah hitam mencibir, sosoknya melintas dan dia muncul di atas batu yang baru saja muncul, suaranya suram. Pria yang beruntung, biarkan kamu memiliki pengalaman yang baik tentang kengerian penyihir Gu, aku tidak perlu untuk melakukan apa saja, aku bisa melakukannya dengan mudah, singkirkan kamu. Berdengung, Xiao Yan, yang terperangkap dalam cahaya hitam, tiba-tiba melintas di depan matanya. Ketika dia membuka matanya lagi, orang-orang berjubah hitam dan hutan di depannya menghilang. Hanya ada kegelapan tanpa akhir, seolah-olah dia memilikinya, datang ke tanah 9 tempat terpencil. Tempat apa ini? Xiao Yan melihat sekeliling, tidak ada jejak cahaya di mana dia melihatnya, dan di ruang mati, Xiao Yan diserang dengan rasa penindasan yang tak ada habisnya. Tiba-tiba, sebuah mutasi menonjol, kegelapan tak berujung di depannya memudar, dan ruang kosong tiba-tiba muncul. Dengan pelepasan tiba-tiba dari kekuatan yang menghancurkan hati, energi kematian tak berujung Yin dengan cepat berkumpul di depan Xiao Yan. Apa ini? Xiao Yan menatap seorang wanita yang secara bertahap terbentuk tidak jauh. Wanita itu memiliki rambut putih yang membentang ke langit, wajahnya yang cantik berwarna hampir pucat, dan matanya yang pucat dan tak bertuhan sepertinya memiliki kekuatan yang menawan. Mata air yang dalam membuat orang ingin menikmatinya, dan mengenakan gaun putih semakin menonjolkan kesucian seorang wanita, seperti peri di atas 9 surga, suci dan tidak boleh ditipu. Mata pucat wanita itu menatap Xiao Yan, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tiba-tiba, beberapa helai rambut putih keluar dari belakang, menembus ruang, dan menyerbu ke arah Xiao Yan seperti pedang tajam yang mampu membelah langit. Pada saat wanita itu melancarkan serangan, pikiran Xiao Yan tiba-tiba tergerak, mengingat apa yang dikatakan Lin Jian dan Hei Paoren sebelumnya. Melihat wanita yang melancarkan serangan itu, Xiao Yan sama sekali tidak berani gegabah, kobaran api kaisar melonjak kemana-mana. Tubuhnya,
dan tubuh Kaisar Surgawi langsung padam oleh api. Ketika dibuka, kekuatan seorang kaisar yang hampir meledak dengan kekuatan penuh, dan tangan yang dibungkus oleh api kaisar dengan cepat menggenggam beberapa rambut putih yang datang. Sehat, bahkan dengan Dian melindungi tangannya, saat dia memegang rambut putihnya, Xiao Yan merasakan sakit yang menusuk hati di telapak tangannya, seolah-olah dia telah dipotong oleh belati. Tertawa, meskipun sakit efeknya sangat jelas. Setelah beberapa helai rambut putih di tangannya menyentuh Kaisar Yan, mereka dengan cepat membuat suara seperti kicauan. Hampir dalam sekejap mata, rambut putih ini telah berubah menjadi debu dan menghilang. Ketika wanita itu melihat api di tubuh Xiao Yan, dia berhenti menyerang, dan menatap api merah emas yang menutupi tubuh Xiao Yan, sampai rambut putihnya dibakar menjadi abu oleh Xiao Yan. Dia dengan cepat menarik tangannya dan melirik telapak tangannya. Meskipun dia tidak terluka, ada rasa sakit yang membakar. Xiao Yan mengerutkan kening dan menatap wanita anggun tidak jauh di depannya. Badai melonjak di hatinya. Dilihat dari pengalamannya yang kaya, dia seharusnya memasuki ruang fantasi pria berjubah hitam, dan wanita ini harus menjadi pusat inti di ruang fantasi. Hanya dengan mengalahkannya dia bisa keluar. Terlebih lagi, jika apa yang dikatakan Lin Jian dan Hei Paoren benar, maka wanita ini kemungkinan besar adalah salah satu istri dan selir penguasa alam neter, yang telah jatuh selama jutaan tahun, dan selir neter Satsuma yang kuat. Sebagai salah satu pelaku utama yang bisa mengikuti Raja Realem Neter legendaris jutaan tahun yang lalu untuk menyebabkan kekacauan di dunia, kekuatan selir Neter ini secara alami tidak perlu dipertanyakan, dan kekuatannya selama hidupnya mungkin lebih tinggi daripada Yi Laos. Pikiran Xiao Yan dengan cepat berubah. Karena ini adalah tempat di mana selir Satsuma jatuh, pria berjubah hitam mengatakan bahwa ini adalah tempat Yin murni. Dengan kemampuan penyihir Gu, sangat mungkin untuk menggunakan Yin murni di sini untuk mengubah penampilan selir Ming. Tetapi kekuatan selir Ming ini tidak akan pernah sekuat sebelum kematiannya. Bahkan kurang dari 1/10.000. Bukti paling kuat bahwa dia bisa menggunakan Kaisar Yan untuk membakar serangan rambut putihnya sekarang. Meski begitu, kekuatan selir Ming ini pasti lebih tinggi dari dirinya sendiri, dan mungkin dia telah mencapai tingkat seorang kaisar. Melihat rambut putih mantan yang membentang ke langit dan dapat ditarik dengan bebas, Xiao Yan tidak bisa menahan diri, tarik napas. Saya hanya menghancurkan beberapa dari mereka sekarang, dan rasa sakit di telapak tangan saya sudah menusuk. Jika saya menghadapi begitu banyak uban, saya benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Mata selir Satsuma ditarik, dan saat berikutnya, dia melihat ke langit, lengannya terentang, pinggang rampingnya sedikit berkibar, dan kemudian kepalanya penuh dengan rambut putih tanpa angin, seperti deretan panah tajam yang padat putih yang tak terhitung jumlahnya. Rambut itu bergegas menuju Xiao Yan secepat kilat. Api hitam membakar di atas rambut putih. Kemanapun api lewat, ruang itu terkorosi. Di hutan, pria berjubah hitam duduk bersila di atas batu, dengan satu tangan di dadanya. Cahaya hitam samar melintas di atas telapak tangannya, dan tampaknya ada pengaruh energi yang tak terlihat pada cahaya hitam, terhubung dengan bayangan jauh yang menyelimuti cahaya hitam Xiao Yan. Menatap Xiao Yan, yang tidak bergerak karena diselimuti cahaya hitam, kecemerlangan aneh melintas di mata merah darah pria berjubah hitam, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, entitas selir Ming kental dengan energi Yin murni. Meskipun kekuatannya hanya kaisar, tetapi membunuh roh kaisar lebih dari cukup, dan sarana selir jauh dari apa yang dapat Anda bayangkan, jadi Anda dengan patuh mati dalam ilusi. Suara suram itu menunjukkan senyum yang menakutkan, dan kemudian melihat ke udara, cahaya merah di mata merah darah menjadi lebih intens. Orang itu, dia akan mati. Sepertinya sihirku memang meningkat cukup untuk membuat mustahil untuk menjadi seorang kaisar. Binatang surgawi telah mencapai levelnya saat ini. Di udara, Lin Jian menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri dari serangan gila singa darah liar. Terengah-engah ketika dia melihat singa berdarah di depannya, yang tampaknya tidak peduli dengan kelelahan. Senyum masam yang tak berdaya muncul di sudut Lin. Mulut Jian, tidak peduli seberapa kuat singa darah normal, ia hanya memiliki kekuatan untuk melawan kaisar biasa. Tetapi yang ini luar biasa, sepenuhnya memainkan 4 kaisar di telapak tangannya. Jika tidak mengandalkan banyak kaisar yang kuat, keterampilan, dia sudah mati saat ini. Menyeka darah di sudut mulutnya, Lin Jian tidak bisa membantu tetapi melirik ke bawah, melihat pria berjubah hitam duduk bersila di atas batu. Keraguannya bahkan lebih berat, siapa orang ini? Siapa sebenarnya yang bisa mengendalikan binatang roh?
dan membuat kekuatan mereka meningkat dengan sangat menakutkan. Oke, ketika Lin Jian melihat Xiao Yan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Pada saat ini, Xiao Yan dikelilingi oleh massa cahaya hitam. Dia berdiri di tempat dan tidak bergerak. Bukankah itu di bawah kendali? Memikirkan hal ini, Lin Jian tidak lagi berani menunda sama sekali. Matanya bergerak, tubuhnya bergetar, dan dia bergegas ke arah pria berjubah hitam itu, berpikir untuk membunuh pria berjubah hitam itu terlebih dahulu dan kemudian menyelamatkan Xiao Yan. Aduh, melihat targetnya, singa darah barbar itu tiba-tiba berbalik dan pergi, mengaum dengan marah. Dan ketika sayapnya mengepak, ia datang ke sisi Lin Jian seperti meteor merah, dan cakarnya yang tajam menghantam. Di ruang fantasi, tubuh Xiao Yan terbakar bersama Kaisar Yan, dan penguasa menyala di tangannya melambai seperti harimau, membawa api merah emas terjerat dengan rambut putih di langit. Di tubuh Xiao Yan, rasa sakit yang membakar datang dari sekujur tubuhnya, meski tidak ada luka, namun rasa sakitnya sangat dalam sampai ke sumsum tulang. Ledakan, Xiao Yan melambaikan penguasa Changyan dengan tangan kanannya, api merah emas mengaum di sekitarnya, membakar beberapa rambut putih menjadi abu, dan pada saat yang sama melambaikan tangan kirinya, lautan api tersebar, dan nyala api ditembak ke segala arah. Engah, namun, bulu-bulu putih di sekitar tubuhnya tidak ada habisnya. Meskipun Dian melindungi seluruh tubuhnya dengan erat, masih banyak rambut putih yang menembus dan membanting Xiao Yan dengan keras. Kekuatan yang menakutkan itu menyebabkan tubuh Xiao Yan gemetar dan kesakitan. Itu terus mengalir seperti air pasang. Selir Ming Satsuma berdiri diam di tempat, menatap Xiao Yan acuh tak acuh dengan mata tak bertuhan, tanpa niat sedikit pun untuk bergerak. Tidak bisa terus seperti ini. Rambut-rambut ini tidak bisa dibakar sama sekali. Aku tidak akan bisa bertahan sampai dia mengambil tindakan. Aku harus mencari cara. Rambut putih lainnya menamparkan kakinya. Xiao Yan menahan rasa sakitnya, merasakan kekosongan Kaisar Qi asli di tubuhnya, dan dengan cepat memikirkan cara untuk melakukannya. Ngomong-ngomong, sejak diubah, itu pasti memiliki efek pada kekuatan jiwa. Memikirkan hal ini, Xiao Yan untuk sementara memperlambat serangannya, membiarkan lebih banyak rambut putih dipukuli di tubuhnya. Di antara dahinya, kekuatan jiwa yang agung dicurahkan dan menghantam selir Satsuma seperti puncak gunung. Tampaknya merasakan getaran dalam kehampaan, Satsuma mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kekuatan jiwa Xiao Yan. Cahaya redup melintas di mata Wushen, dan kemudian mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Kekuatan misterius tiba-tiba keluar dari tubuhnya, keluar dan terbentuk pada saat kekuatan jiwa akan jatuh ke tubuh. Berdengung, jiwa dibombardir dengan ganas, bertabrakan dengan kekuatan misterius yang meletus dari tubuh Satsuma, menyebabkan kejutan di kekosongan, dan kemudian riak di ruang secara bertahap menghilang dalam tatapan Xiao Yan yang luar biasa. Serangan jiwa tidak berhasil. Melihat selir Ming Satsuma dengan heran, Xiao Yan mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia melihat musuh yang tidak takut dengan kekuatan jiwa. Kali ini, itu agak rumit. Merasakan sedikit getaran cahaya hitam di tangannya, jejak darah melintas di mata pria berjubah hitam itu, dan kemudian dia tersenyum muram, dan berkata, serangan jiwa, hehehe, itu benar-benar mengalahkan diri sendiri. Kekuatan jiwa tidak berpengaruh pada selir Ming. Menurut legenda, pembangkit tenaga listrik dengan jiwa alam kuno telah dilenyapkan oleh selir, belum lagi kamu. Ledakan, dia membuang bola api, menghancurkan demam putih yang akan menyerang dadanya. Dia merasakan rasa lemah yang tumbuh di tubuhnya. Xiao Yan tidak bisa menahan senyum pahit. Kali ini masalahnya agak besar. Kartu truf terkuatnya Buddha. Teratai marah tidak punya waktu untuk bergabung sama sekali. Selain itu, dia hampir memiliki semua kartunya, dan dia masih tidak bisa menahan rambut putihnya terbang di langit, belum lagi selir dunia bawah. Satsuma sendiri. Melihat kekuatan fisik Xiao Yan sedikit lemah, selir Ming akhirnya bergerak, tubuhnya melayang di udara seperti tubuh halus, dan dia dengan lembut mengulurkan jarinya. Dalam sekejap, cahaya hitam di ujung jari melonjak, hitam murni dan pakaian putih membentuk kontras yang mencolok. Hei Mang berdetak di ujung jarinya, dan ketika Xiao Yan menyadarinya, bahaya yang menakutkan langsung datang dari lubuk hatinya. Sehat, cahaya hitam di ujung jari Satsuma berkelebat, dan kulit Xiao Yan berubah pada saat yang sama. Lengan yang memegang penguasa Changyan tiba-tiba menjadi mati rasa, dan terkulai lemah. Rasa sakit yang menembus sumsum tulang berasal darinya, membuat Xiao Yan dahi butir-butir keringat seukuran kacang menetes ke bawah.
Melihat lengan kanan Xiao Yan menggantung ke bawah, ekspresi dingin Satsuma menunjukkan tawa yang langka. Dia menarik kembali jari-jarinya, dan perlahan berjalan menuju Xiao Yan. Pada saat yang sama, gambar kerangka hitam dengan ukuran 100 meter muncul dari belakangnya. Perlahan muncul, kerangka itu memegang sabit besar, dan darah di sabit itu sepertinya mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Momentum yang kuat, momentum. Xiao Yan yang terengah-engah melihat kerangka hitam besar di belakang Satsuma, dan memperhatikan aura perkasa yang tampaknya tak terbatas di atasnya. Dan matanya yang bingung tiba-tiba menjadi padat, hantu kerangka hitam di belakang Satsuma menjadi lebih kokoh saat dia berjalan. Dan momentum besar naik ke langit, mengisi ruang seperti dewa jahat di 9 tempat terpencil. Mereka semua terkoyak diam-diam. Di rongga mata kerangka yang berlubang, dua api merah darah perlahan-lahan berdenyut, dan tulang hitam memancarkan cahaya berwarna darah, seolah-olah itu cukup untuk menghancurkan langit biru zaman. Jie, Kaisar Tulang yang dipanggil oleh Selir Ming sudah cukup untuk membunuh makhluk paling suci. Sekarang, anak ini sudah mati. Merasakan getaran dari cahaya hitam di tangannya, pria berjubah hitam itu tersenyum muram, meraih telapak tangannya, dan cahaya hitam itu menghilang. Dan kemudian matanya yang berwarna merah darah melihat ke langit, dan dia berkata pada dirinya sendiri, sekarang, kendalikan singa darah dengan sepenuh hati, dan serang singa itu. Bunuh Kaisar, lalu kendalikan Kaisar juga. Saat dia mengatakan itu, darah di matanya menjadi lebih cerah. Dan pada saat yang sama, singa darah tampaknya dirangsang, dan serangannya menjadi lebih parah. Lin Jian tertangkap basah, dan tanda darah yang dalam terlihat oleh mata, tulang itu tersangkut di dadanya. Di ruang fantasi, selir dunia bawah Satsuma berjalan dengan anggun, dan langkah-langkahnya benar-benar dipenuhi dengan ketenangan mengendalikan dunia. Dan kerangka hitam di belakangnya tampak seperti raksasa yang menopang dunia, mengangkat sabit berwarna darah, seolah-olah ingin membelah dunia. Momentum. Xiao Yan menopang tubuhnya dengan rasa sakit yang tak tertahankan, dan matanya bersinar dengan kejelasan akhir. Ketika dia berada di dunia fantasi, Gilao menciptakan beberapa binatang roh dengan aura binatang buas kuno. Kemenangan. Pada saat ini, menyaksikan sabit berwarna darah perlahan menebas, Xiao Yan sangat tenang, matanya tertutup rapat, dan jiwanya mencari formula kekuatan di tubuhnya. Tertawa, sabit berwarna darah menembus kehampaan dan langsung menuju Xiao Yan di bawah. Selir Satsuma memiliki kedua tangan di punggungnya. Matanya yang tak bertuhan menatap acuh pada Xiao Yan yang tidak jauh, dan ada seringai di sudut bibirnya, mulut. Berdengung. Ketika bilah sabit berwarna darah hanya beberapa meter dari atas kepala Xiao Yan, mata Xiao Yan yang tertutup perlahan tiba-tiba terbuka, momentum besar bergegas menuju kerangka hitam. Retakan. Pada saat yang sama ketika momentum mengerikan mengalir keluar dari penutup roh surgawi Xiao Yan, jatuhnya sabit berwarna darah yang beberapa kaki jauhnya dari kepala Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Ekspresi acuh tak acuh selir Satsuma berubah sedikit ketika momentum ini muncul, para murid tak bertuhan melihat semburan api yang hampir substantif, dan dengan ringan menganggukkan kepalanya sambil berpikir. Aura suci naik ke langit, sabit berwarna darah yang dipegang oleh kerangka hitam telah patah. Dan ketika dia merasakan momentum yang langsung menuju ke sana, api berwarna darah yang melompat di rongga mata kerangka hitam itu, bahkan lebih ganas, dan darah di tulang hitam seluruh tubuh berkembang. Dalam sekejap, itu berubah menjadi layar berwarna darah, melindungi tubuhnya yang berukuran 100 zang dan selir dunia bawah Satsuma di dalamnya. Tertawa, momentum tak terbatas seperti sungai yang bergelombang, membanting pada layar berwarna darah. Suara ganas kerangka hitam terus mengaum, dan api berwarna darah di rongga mata berkedip dengan lampu merah yang aneh, menjaga stabilitas warna darah. Layar serangan momentum yang ganas tidak dapat menembus layar ini. Setelah kerangka hitam melindunginya dan selir dunia bawah Satsuma di layar berwarna darah, serangan berambut putih Satsuma akhirnya berhenti. Meskipun tubuh Xiao Yan tidak memiliki bekas luka, rasa sakit yang membakar di tubuhnya masih membuatnya menghirup udara dingin. Udara untungnya, tubuh telah diperkuat sebelum ini. Jika tidak pasti apakah itu bisa berdiri diam sekarang. Tangan kanannya tergantung lemah. Xiao Yan mengambil keuntungan dari cuaca yang luar biasa untuk menghadapi layar berwarna darah. Tangan kirinya terentang, dan api merah emas muncul entah dari mana. Dengan bang, tangan kecil itu terlipat bersama, dan teratai api yang jauh lebih kecil dari teratai api murka Buddha yang asli muncul seketika, dan kemudian melemparkannya ke layar berwarna darah.
Ledakan. Meskipun kekuatannya jauh lebih kecil dan tidak menyebabkan kerusakan pada kerangka dan Satsuma, Xiao Yan masih senang menemukan bahwa ada sedikit retakan di layar yang diserang oleh lotus api. Adapun selir Satsuma, Xiao Yan hanya menemukan bahwa dua hal yang efektif untuk serangannya. Satu adalah Kaisar Yan, yang lain adalah serangan momentum, dan serangan jiwa yang tersisa. Kerusakan serangan keterampilan Kaisar hampir tidak terlihat. Sejak serangan Dian efektif, Xiao Yan tidak lagi menahan tangannya, dan dalam hatinya menyuruh Xiao Yi untuk terus melemparkan teratai api, dan menatap layar berwarna darah dengan saksama, berharap untuk meluncurkan serangan terakhir. Di layar, selir Satsuma, yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memandang Xiao Yi di tangan Xiao Yan, dan kemudian melihat ke depan, melihat layar berwarna darah dengan beberapa retakan, alisnya yang halus sedikit mengernyit untuk yang pertama, waktu. Retakan. Di bawah pengeboman konstan lotus api, ada suara retakan yang jelas di layar berwarna darah lagi. Xiao Yan, yang telah menunggu kesempatan, tiba-tiba menyipitkan matanya dan berteriak. Pedang tajam menghantam ke arah yang berwarna darah, layar. Berdengung, Xiao Yan hanya merasakan kejutan di kepalanya, dan kemudian dia menyadari bahwa layar berwarna darah telah menghilang menjadi ketiadaan, dan aura mengerikan terus mengalir keluar dari penutup roh surgawi dan masuk ke tubuh kerangka hitam. Perjuangan kerangka hitam juga perlahan membeku, api berwarna darah iblis di rongga mata berangsur-angsur padam, dan cahaya berwarna darah di atas tulang hitam berangsur-angsur memudar. Disertai dengan suara retak tulang yang sedikit tapi keras, saat berikutnya, berukuran 100 meter kerangka hitam telah benar-benar berubah menjadi ketiadaan. Aura mengerikan melayang di atas kepala Satsuma. Xiao Yan menatap selir inining, yang telah memahkotai dunia sejuta tahun yang lalu, yang terakhir berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat ini. Pinggang rampingnya diikat erat oleh sabuk biru, elegan dan tenang, dengan rambut putih tersebar di sepanjang pinggangnya, mengarah ke ruang tak berujung di belakangnya. 3.000 kaki rambut putih. Pada saat ini, selir Ming menatap Xiao Yan dengan mata tak bertuhan dan menggelengkan kepalanya. Wajah cantiknya pucat tapi menawan semua makhluk hidup. Dengan desahan rendah, Satsuma mengangkat kepalanya ke langit. Rambut putihnya bergerak ringan. Dan kemudian, di bawah ekspresi heran Xiao Yan, sosok Satsuma secara bertahap menghilang dan akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Apa yang telah terjadi? Sebelum Xiao Yan bisa pulih dari keterkejutannya, sosoknya sudah menghilang dari ruang ini. Ketika selir Satsuma menghilang, pusat ilusi ini dihancurkan. Ilusi yang diciptakan oleh pria berjubah hitam mulai menghilang setelah Xiao Yan menghilang. Tiba-tiba, rambut putih terbentang entah dari mana, dan rambut putih itu lewat ruang runtuh. Tetapi meskipun demikian, ilusi ini dipertahankan oleh jejak kekuatan. Wang, aku di sini, menunggu kepulanganmu. Desahan tak berujung bergema dalam fantasi ini, seperti desahan rendah, seolah-olah itu berasal dari zaman kuno, melalui banjir tanpa akhir, melintasi sungai-sungai panjang, bergema di ruang aneh ini, dan itu tidak akan hilang untuk waktu yang lama. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.